mendengarkan suara Miss Sinta, boleh kasih jempolnya supaya Miss Sinta tahu bahwa kalian sudah hadir untuk mengikuti renungan pagi hari ini. Oke, terima kasih. Sekarang pagi hari ini kita akan memulai renungan pagi kita. Siapkan Alkitab kalian. Sebelumnya kita berdoa dulu dan kita angkat satu pujian untuk mengawali renungan kita pagi hari ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat hari baru yang Engkau berikan kepada kami, buat nafas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan Allah yang sungguh baik di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau memberkati kami semua, anak-anak-Mu yang di rumah juga Tuhan Engkau urapi supaya mereka sungguh-sungguh dalam merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Karena kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, dimana kami menyiapkan hati kami untuk menghadap Engkau, maka Engkau hadir memberkati kami, bahkan mengurapi setiap kami, supaya kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini bisa menjadi pegangan kami, menjadi pedoman kami untuk melewati hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak kita buka kebenaran firman Tuhan di Yesaya 43. Yesaya 43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat. Miss Sinta membacakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Sekali lagi, firman Tuhan di Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengatakan bahwa kita ini adalah berharga di mata Tuhan. Ya,
Walaupun kita ini telah berdosa, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Karena apa? Kita ini berharga di matanya. Ya. Jadi kasih Tuhan itu kasih yang bukan dilandasi karena keadaan kita, bukan. Ya, tetapi karena Dia telah mengasihi kita, karena Dia ini berotoritas penuh kepada kita, ya. Jadi keadaan kita bukan menjadi halangan, tetapi karena Dia adalah Tuhan, Dia sungguh mengasihi kita. Jadi apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, Dia tetap mengasihi kita. Walaupun kita selalu mengecewakan hati Tuhan dengan kehidupan kita sehari-hari, tutur kata kita, dengan tingkah laku kita yang selalu mengecewakan Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Kita jarang berdoa, kita jarang membaca kebenaran firman Tuhan, jarang bersekutu dengan Dia. Mungkin tidak pernah memuji dan memuliakan nama Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap ada beserta kita, Dia tetap mengasihi kita. Ya, jadi alasan kenapa Tuhan itu tetap mengasihi kita, karena kita ini adalah biji matanya Dia. Kita sangat berharga di matanya. Ya, jadi Tuhan juga berotoritas penuh kepada kita. Dia memberikan penghiburan dan Dia juga memberikan jaminan kepada kita. Di firman Tuhan kalau kita membaca di Yesaya ini, Yesaya 43 ini dari ayat 1 sampai 5, itu di ayat pertama Tuhan mengatakan bahwa jangan takut karena engkau ini kepunyaanku. Jadi Tuhan menegaskan bahwa kita tidak perlu takut karena kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Mungkin saat ini kondisi kita yang tidak memungkinkan untuk kita pergi ke sekolah seperti biasa, tetapi kita belajar jarak jauh. Mungkin kita banyak menghadapi kendala karena keadaan peralatan yang kita pakai tidak maksimal, tetapi Tuhan mengatakan bahwa kita tidak perlu takut dengan situasi dan kondisi ini, karena Dia ada beserta dengan kita. Di ayat firman Tuhan jelas-jelas Dia mengatakan bahwa jangan takut karena engkau ini kepunyaanku, ya. Tuhan mengatakan bahwa tidak perlu takut, kita ini kepunyaan Tuhan. Jadi Tuhan telah menebus kita, berjanji dan Dia akan memelihara kehidupan kita. Jadi sebagai orang tebusan Tuhan, kita pun mempunyai jaminan, ya. Kita pun mempunyai jaminan pemeliharaannya. Dia menjamin kita, Dia memelihara kita. Jadi pada waktu kita takut menghadapi hidup ini, ingat bahwa Tuhan telah menebus kita dan berpeganglah pada janji-janjinya. Ya. Jadi tidak perlu takut dan khawatir dengan situasi dan kondisi seperti ini. Tetap berharap kepada Tuhan, berpegang kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu menyertai kita. Dan Tuhan juga mengatakan bahwa manusia itu berharga jika kita telah ditebus dengan darah Yesus. Yesus menebus kita dengan darahnya, bukan dengan uang. Ya. Kalau sudah menebus dengan darahnya, apakah ada hal yang harus kita khawatirkan? Tidak ada. Semua sudah Tuhan kasih, semua sudah Tuhan beri, sampai nyawanya diberikan untuk kita. Jadi kita patut untuk percaya, kita tetap berpegang teguh pada janji-janjinya. Karena apa? Dia menciptakan kita untuk kemuliaannya. Tidak mungkin Dia menciptakan kita terus Dia menghancurkan. Tidak mungkin, karena Dia menciptakan kita itu untuk kemuliaan namanya. Ya, kalau kita membaca ayat selanjutnya itu Dia mengatakan bahwa Dia menciptakan kita itu untuk kemuliaannya. Kalau tidak salah di ayat 8 bagian B itu Dia mengatakan demikian, bahwa Dia menciptakan kita untuk kemuliaannya. Dan Ia pun mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, Dia tidak mau kita hidup di luar. Kita hidup jauh dari Tuhan. Ya, karena Tuhan mau kita tetap hidup di jalan-jalannya, percaya akan kebenarannya, percaya sama janji-janjinya. Kalau kita jalan di luar jalur Tuhan, maka banyak hal yang kita akan lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Kita tidak dituntun, kita tidak diajari. Tingkah laku perbuatan kita jauh dari kebenaran firman Tuhan. Jadi Misinta mengajak anak-anak supaya walaupun situasi dan kondisi seperti ini, tetap belajar untuk hidup di dalam Tuhan, berpengharapan penuh kepada Tuhan. Ya,
Jadi kita berharga di mata Tuhan itu, maka gunakanlah hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Jangan kita mengotori hidup kita dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kita ini berharga di matanya. Kita adalah biji mata Tuhan. Ya, jadi Misin tak mau tegaskan bahwa situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Belajar untuk berdoa, memohon perlindungan, memohon berkat Tuhan. Belajar untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Renungkan itu siang dan malam. Maka kita akan memperoleh sesuatu kekuatan yang baru. Karena Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita. Dan Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya bahwa kami ini adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga. Kami berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami, terutama tolonglah anak-anak-Mu supaya di masa-masa sulit seperti ini mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Mereka tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Mereka tidak boleh takut, mereka tidak usah takut dengan situasi dan kondisi ini. Karena Tuhan ada beserta dengan mereka. Tuhan, kami tahu bahwa kami adalah anak-anak yang menjadi pilihan Tuhan, kami adalah biji mata Tuhan, maka kami minta Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Kami juga tahu kebenaran firman-Mu mengatakan bahwa kami tidak perlu takut karena Engkau ada beserta dengan kami, Engkau ada di samping kami, mengangkat kami di saat kami jatuh, menghibur kami di saat kami susah. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada anak-anak-Mu supaya mereka belajar untuk bersandar penuh kepada Tuhan, berpengharapan penuh kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati setiap anak-anak kami. Tuhan yang terlebih tahu situasi dan kondisi mereka saat ini. Tuhan juga memberkati orang tua mereka, usaha pekerjaan orang tua mereka diberkati Tuhan, kehidupan rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Jika Tuhan menemukan mereka dalam keadaan sakit, Engkau adalah dokternya Tuhan. Engkau adalah dokter di atas segala dokter, Engkau tabib yang ajaib, Engkau sanggup menyembuhkan mereka dimanapun mereka berada, apapun kondisi mereka, sakit penyakit mereka, Tuhan sanggup menyembuhkan mereka. Kami berdoa biarlah di dalam situasi dan kondisi seperti ini, hubungan orang tua dengan anak-anaknya semakin dipulihkan oleh Tuhan. Orang tua mereka boleh membawa anak-anaknya lebih dekat dengan Tuhan, mengajari anak-anaknya tentang kebenaran firman Tuhan. Dan anak-anak mereka boleh hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini Tuhan memberkati proses belajar mengajar, guru-guru yang mengajar juga Tuhan memberikan hikmat-Mu supaya mereka mengajar dengan hikmat daripada Tuhan. Maka kami percaya semuanya akan menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami memberkati anak-anak kami semua di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selamat pagi anak-anak. Kita akan mulai pembelajaran IPS kita hari ini. Ya, jadi sebelum mulai kita berdoa dulu. Kalian sudah tahu nomor absen kalian? Kalau sudah tahu kasih tanda jempol. Udah tahu atau belum? Oh, sudah ada yang tahu. Oke, sekarang tanggal 3. Absen 3 siapa? Absen 3? Oh, nggak tahu. Nggak ada yang tahu nih. Absen 3 siapa nih?
Ada? Ada yang tahu absen 3? Oke, kalau tidak ada, Mister pilih sajalah, gitu ya. Oh, ada Angela Josephine. Oke, Angela Josephine, kamu absen 3, nak. Oke, pimpin doa, yuk, kalau begitu. Ayo pimpin doa, aktifkan audiomu, pimpin kita dalam doa. Teman, mari kita berdoa. Baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk segala karuniaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bisa berkumpul belajar bersama Tuhan walaupun lewat Zoom. Sekarang kami akan mulai pelajaran kami Tuhan. Yaitu pelajaran pertama IPS Tuhan. Yesus berkati Tuhan, selalu mengajar kami. Berkati juga kami agar bisa memperhatikan pelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, thank you, nak. Oke, seperti yang Mister sampaikan minggu lalu, jadi hari ini akan sama seperti minggu lalu, ya, Kamis minggu lalu kita akan lakukan games. Jadi peraturannya sama, kalian jawab melalui media chat, ya. Setelah itu Mister akan rekap hasilnya. Yang terpenting adalah kalian punya kesempatan 1 soal 1 kali menjawab. Ya. Nah, oke. Sama ya. 2 terbaik. Kalau memang ada yang sama, Mister akan pilih seperti minggu lalu ya 3 atau 4 anak. Oke lah, no problem. Gitu ya. Jadi yang pasti 2 terbaik itu akan Mister akan berikan reward dibagikan pada saat pembagian buku di bulan Agustus nanti. Oke. Sebelum mulai, jadi ada yang bertanya sama Mister, apakah akan direview games kita yang sebelumnya, pertanyaan-pertanyaannya? Iya, Mister akan review hari ini dulu, setelah itu baru kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan games berikutnya. Ya, jadi Mister akan review dulu pertanyaan-pertanyaan games di sebelumnya. Jadi ibu kota negara Indonesia itu Jakarta, ya. Bentuk pemerintahan Brunei Darussalam itu ada Kesultanan. Lagu kebangsaan Filipina itu adalah Lupang Hinirang. Ya, mayoritas agama penduduk Filipina itu adalah Katolik. Ya, pegunungan tertinggi di Indonesia adalah Pegunungan Jayawijaya. Pegunungan kepala negara Kamboja merupakan seorang raja. Ya, bahasa resmi Brunei Darussalam itu Melayu. Kalau kalian Melayu dan Inggris juga boleh. Ya. Nama Presiden Indonesia sekarang adalah Insinyur Haji Joko Widodo. Oke, ya kalian ada Jokowi, Pak Jokowi, ya boleh, silahkan. Ya. Ibu kota Kamboja adalah Phnom Penh. Ya. Nah, rupiah merupakan mata uang negara Indonesia. Oke, bahasa asli Filipina adalah bahasa Tagalog. Ya, mayoritas penduduk Kamboja itu beragama Buddha. Oke, setelah itu gunung api tertinggi di Filipina itu namanya Gunung Apo. Ya. Kalau Gunung Apo itu ada di Pulau Mindanao, kalau nggak salah ya, ada di Pulau Mindanao di Filipina ya. Oke, bentuk pemerintahan Indonesia, negara Indonesia adalah republik. Ibu kota Brunei Darussalam itu adalah Bandar Seri Begawan ya. Hari kemerdekaan Kamboja itu 9 November 1953. Kepala pemerintahan Brunei Darussalam dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Ya, mata uang negara Filipina itu peso. Lagu kebangsaan Indonesia itu Indonesia Raya. Sungai terbesar di Kamboja itu Sungai Mekong. Sungai Mekong ini tidak hanya melewati Kamboja tapi juga beberapa negara di ASEAN ya. Oke, SDA terbesar di Brunei Darussalam, sumber daya alam yang terbesar di Brunei itu adalah minyak dan gas. Bahasa Khmer merupakan bahasa negara dari Kamboja. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam atau Muslim. Papua Nugini merupakan batas wilayah Indonesia di bagian timur. Oke, jadi itu adalah pertanyaan dan jawaban dari games kita yang sebelumnya. Oke. Nah, tapi Mister rasa kalian pasti sudah tahu jawabannya karena Mister lihat hampir pada saat kita main game hampir semua menjawab dengan benar. Ya, kecuali ada yang kasih tanda terkurang cepat dan seterusnya gitu ya.
Tapi hampir semua kalian tahu jawabannya dengan benar ya. Oke. Itu review yang sebelumnya. Jadi pertanyaan beserta jawabannya. Sekarang kita akan mulai games kita. Oke. Kalau kalian sudah siap, kasih tanda jempol. Kita akan mulai. Oke, Elda sudah siap. Oke, thank you. Thank you. Oke, ingat ya. Semua anak boleh mengikutinya. Jadi tidak harus tidak harus yang sudah menang minggu lalu itu tidak boleh mengikuti, tidak semuanya boleh mengikuti. Ya, oke. Oke, kalau kita sudah siap, kita akan mulai. Ya, oke. Pertanyaan nomor 1. Ingat ya, jawabannya di chat ya. Tiongkok adalah batas negara Laos sebelah titik-titik. Tiongkok adalah batas negara Laos sebelah titik-titik. Oke. Berikutnya. Bahasa negara Myanmar adalah Oke. Oke. Oke, berikutnya. Mata uang negara Singapura. Oke. Jangan salah tulis ya. Ingat. Oke. Berikutnya. Kepala pemerintahan negara Thailand adalah seorang. Kepala pemerintahan negara Thailand adalah seorang. Oke, Mister sudah dapat 1. Oke. Oke. Berikutnya. Di sebelah timur negara Vietnam berbatasan dengan Teluk. Titik. Di sebelah timur negara Vietnam berbatasan dengan Teluk. Titik. Oke, sudah ada yang jawab. Oke, thank you. Oke. Berikutnya. Kepala negara Malaysia dipimpin oleh seorang. Titik. Kepala negara Malaysia dipimpin oleh seorang. Ayo. Kepala negara Malaysia dipimpin oleh seorang. Oke. Oke, berikutnya. Mata uang negara Vietnam. Mata uang negara Vietnam. Vietnam. Oke.
Oke. Oke, berikutnya. Penduduk asli negara Malaysia adalah bangsa. Penduduk asli negara Malaysia adalah bangsa. Penduduk asli Malaysia adalah bangsa. Oke, bisa saya dapat satu. Oke, berikutnya. Oke, berikutnya. Ibu kota negara Laos. Ibu kota negara Laos. Ya, cepat. Oke. Kita buka unmute-nya ya. Oke, berikutnya. Lagu kebangsaan negara Singapura. Lagu kebangsaan negara Singapura. Oke. Oke. Berikutnya. Hari Kemerdekaan Negara Malaysia. Hari Kemerdekaan Negara Malaysia. Siapa nih? Oke, Aurelius. Oke. Berikutnya. Sebagian besar penduduk Myanmar berasal dari ras. Sebagian besar penduduk negara Myanmar berasal dari ras. Rasnya, anak. Oke, sudah ada yang jawab benar. Oke. Berikutnya. Negara Indonesia merupakan batas wilayah negara Malaysia sebelah. Negara Indonesia merupakan batas wilayah negara Malaysia sebelah. Indonesianya. Oke. Oke. Oke, berikutnya. Selat Johor. Selat Johor merupakan pemisah antara negara Singapura dengan negara Selat Johor merupakan pemisah antara negara Singapura dengan negara Oke. Oke.
Oke, berikutnya. Kepala negara Vietnam dipimpin oleh seorang titik. Kepala negara Vietnam dipimpin oleh seorang titik. Oke. Berikutnya. Hari kemerdekaan negara Singapura adalah Oke. Berikutnya. Mata uang negara Laos. Mata uang negara Laos. Oke. Berikutnya. Pegunungan terpanjang di Malaysia bagian barat adalah pegunungan. Pegunungan terpanjang di Malaysia bagian barat adalah pegunungan. Pegunungan terpanjang di Malaysia bagian barat. Oke, oh sudah mulai. Oke. Oke, berikutnya. Mata uang negara Myanmar. Mata uang negara Myanmar. Oke. Pertanyaan berikutnya. Bentuk pemerintahan negara Singapura. Oke, berikutnya. Bahasa nasional negara Singapura. Oke. Berikutnya. Hari kemerdekaan negara Laos. Hari kemerdekaan negara Laos. Oke.
Berikutnya. Ibu kota negara Vietnam. Ibu kota negara Vietnam. Oke, berikutnya. Ibu kota negara Malaysia. Ibu kota negara Malaysia. Oh, langsung. Oke. Berikutnya. Di sebelah selatan, negara Myanmar berbatasan dengan laut. Di sebelah selatan, negara Myanmar berbatasan dengan laut. Titik, titik, titik. Oke. Oke, oke. Oke, sip. Oke, sudah 25 pertanyaan. Mister kasih waktu kalian istirahat dulu. Kita jeda dulu 3 menit untuk kalian minum kah. Terus stretching dulu sedikit. Setelah itu kita akan lanjut lagi 25 pertanyaan. Oke. Oke, silakan yang mau minum dulu, mau ke belakang dulu. Nanti Mister akan minta tanda jempol dari kalian kalau kita sudah siap untuk yang berikutnya ya. Oke. Oke, Mister sudah rekap. Yang Mister sebutkan kembali namanya, tolong aktifkan videomu biar Mister tahu anaknya ya. Jeremy Joseph. Jeremy Joseph. Jeremy Joseph, where are you nak? Oke, sip. Thank you. Kedua kalinya ya. Oke, good job. Oke. Setelah itu, oke, boleh dinonaktifkan videonya nak. Thank you Jeremy Joseph. Chanel Obed. Chanel Obed. Chanel Obed. Oke. Ada masalah di kameramu nak? Tolong diaktifkan kalau memungkinkan. Oke. Oke. Tidak. Oke, yang penting kamu sudah tahu ya, Obed ya, Chanel Obed, kamu dapat yang kedua. Oh, aktif. Oke, nak, kamu dapat yang kedua. Oke, sip. Oke. Berikutnya. Elda. Oke, nak, kamu juga dapat ya. Thank you. Good job, Elda. Oke. Thank you. Boleh dinonaktifkan. Berikutnya Kennedy. Kennedy Leona. Tuh, oke. Sip. Thank you. Good job, nak. Berikutnya
Kenson Lawrence. Kenson Lawrence. Kenson Lawrence. Oke. Oh, oke. Good job, Nak. Good job. Oke. Oke. Terakhir. Nah, ini ada yang sama soal berapa anak yang sama soalnya. Jason Tanjaya. Jason Tanjaya. Jason Tanjaya. Nah, ada di tempat kah Jason Tanjaya? Halo. Oke, kamu juga dapat ya, Nak. Oke, thank you. Oke. Nah, sekarang sebelum Mister lanjut, sudah itu berarti nama anak-anaknya yang minggu lalu dapat, berarti ada yang double juga dapat hari ini, ya. Oke, ini ada yang bertanya, Mister, harusnya itu pakai X bukan pakai K. Oke, itu gimana ya, Mister bilang? Kat sama zat itu di bahasa Indonesianya pakai kat ya. Kalau bahasa Inggrisnya pakai zat. Ya, jadi secara lagu kebangsaan dari negara Laos itu kalau kalian lihat kalau kalian lihat di internet biasanya pakai X dia bukan pakai K gitu ya. Nah, itu kalau di Indonesia dia pakai K, penulisan secara Indonesia bahasa Indonesia dia pakai K, kalau dia bahasa Inggrisnya pakai X. Makanya kalau kalian lihat yang di internet apalagi Wikipedia, kalian lihat pasti pakai X tulisannya di sana ya. Oke, thank you. Ini siapa nih? Alexis ya, itu pertanyaannya. Good. Nah, yang Mister ingin ingatkan sama kalian, jadi Mister keluarkan tadi ada 2 pertanyaan kota terbesar di 2 negara ya, Vietnam sama Myanmar. Vietnam itu Ho Chi Minh, Myanmar itu Yangon atau biasanya kalau bahasa Inggris Rangun ditulis ya, kalau bahasa Indonesia biasanya dipakai Yangon, tulisannya pakai Y, kalau bahasa Inggris biasanya R dipakai depannya Rangun gitu tulisannya ya. Nah, oke, silakan yang mau ke toilet silakan ya. Oke. Dari 2 hal itu kalian lihat tidak selamanya ibu kota itu merupakan ibu kota negara itu merupakan kota terbesar di negara tersebut. Ya, karena terkadang beberapa negara memisahkan antara kota industrinya dia, jadi pusat perdagangannya dia, pusat industrinya mereka dengan pusat pemerintahan. Nah, salah satu contohnya Vietnam. Kalau kalian lihat pusat pemerintahannya itu Hanoi, tapi secara pusat industrinya atau perdagangannya dia adalah Ho Chi Minh, gitu ya. Jadi tidak selamanya kota terbesar adalah ibu kota negara. Oke. Jadi itu hari ini pembelajaran IPS kita. Oke, Mister minta Jason, kita pimpin doa kita sebelum Mister akhiri. Oke, Mister. Oke, silakan Jason. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pelajaran Mister Arif ini, Tuhan. Berkati supaya kami bisa mempelajarinya lagi dan kita bisa mengerti lagi, Tuhan. Terima kasih, amin. Amin. Oke, thank you. Selamat pagi, selamat belajar untuk mata pelajaran berikutnya. Ya, kita mulai saja. Miss pimpin doanya. Atau ada yang mau pimpin doa? Silakan pimpin doanya. Siapa yang mau pimpin doa? Coba ke Edo. Edo pimpin doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Dan pada hari ini kami akan belajar fisika yang Engkau berkati. Miss Minta yang akan mengajar fisika. Terima kasih ya Tuhan. Ya. Oke, terima kasih. Ya,
Hari ini kita lanjut latihan soal tentang gerak dan gaya. Jadi tolong dipersiapkan LKS-nya. Karena nanti satu-satu Miss akan kasih soal. Tapi sebelum soal satu-satu itu, kita latihan soal yang ini dulu. Tunggu sebentar. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Kemarin di gerak dan gaya, untuk di gerak itu kita sudah belajar tentang jarak, perpindahan, kecepatan, percepatan. Yang di GLB, gerak lurus beraturan. Kemudian ada yang di GLBB, itu rumusnya ada 3, yang ada VT dan V0-nya. Nah, sekarang pertanyaan pertama itu coba ditentukan berapa jarak dan perpindahannya. Ada seorang anak akan berangkat ke sekolah, jaraknya sudah ditentukan seperti pada denah. Coba dihitung kira-kira berapa jaraknya, berapa perpindahannya. Ingat kalau jarak itu total semuanya. Kalau perpindahan adalah perubahan posisi dari awal ke akhir. Cari titik awalnya di mana, titik akhirnya di mana, kemudian dihubungkan. Chanel sudah jawab. Jaraknya katanya 900 meter, perpindahannya 100. Oke, yang lain? Oke, perpindahannya 200 atau 100. Ayo, yang lain. Jason, jarak 900, perpindahan 400. Oke, ada Jeremy, jaraknya 1600. Perpindahannya 900. Ayo, siapa lagi yang sudah ore-ore? Adeline, jaraknya 900, perpindahannya 300.
Yuk, lanjut. Lagi 5 menit Miss bahas. Yang lain orek-orek dulu, yang belum. Aurel, jarak 900, perpindahan 100. Oke, kalau tidak ada yang jawab lagi, sekarang kita bahas. Coba dilihat denahnya itu, ada jaraknya dari rumah sampai di pertigaan, T junction. Yang ini adalah 500 meter. Dari sini sampai ke sini dia 300, kemudian sampai ke sekolahnya adalah 100, sehingga jaraknya adalah tinggal ditambah semua. 500 ditambah 300 ditambah 100. Jadi dia sama dengan 900 meter. Oke, good. Tetapi kalau perpindahan, oke, kalau dia perpindahan, dia titiknya diambil dari titik awal di sini, titik awalnya di sini, kemudian titik akhirnya ada di sini, ditarik garis, ya agak mereng garisnya, nah itu titik akhirnya, tanda panahnya ke sana. Sorry, tanda panahnya begitu. Nah, itu tanda panahnya. Dari titik sini sampai di sini, kalau Miss buatkan dia tanda begitu, tanda putus-putus. Nah, kalau dituliskan di sini, ini jaraknya adalah kira-kira 500 meter. Kemudian ke bawah ada dia 300 meter, kemudian ke samping dia adalah 100 meter. Jadi perpindahannya adalah begitu. Nah, ini perpindahannya, yang ini. Oke, kemudian, nah karena perpindahannya bentuknya adalah berupa trapesium, agak susah ya digambar begitu. Ya, tunggu sebentar. Oke, ini 500 meter. Kemudian ke bawahnya adalah 300 meter. Lalu ke sampingnya adalah 100 meter. Jadi ini adalah perpindahannya. Kalau Miss tarik garis ke sini putus-putus, sehingga dia akan berbentuk seperti segitiga siku-siku. Begitu. Nah, jadi yang ini totalnya tidak 500 lagi, yang ini adalah 400, yang ini adalah 300. Sehingga yang dicari adalah seperti mencari Pitagoras. Ini segitiga siku-sikunya. Oke. Tidak mau lurus dia.
Ini 400 nih, ini 300. Ini segitiga miringnya, sisi miringnya, ini siku-sikunya. Nah, kemudian kita anggap ini adalah A, sehingga untuk mencari A, ini besarnya akar dari 400 kuadrat ditambah 300 kuadrat. Jadi nilainya adalah 4 kuadrat itu sama dengan 16, tambah nolnya lagi 4, ditambah 90.000. Oke, jadi ini besarnya 25, sehingga akar dari 25 adalah 5. Jadi besar dari yang miring ini, jadi perpindahannya adalah sebesar 500 meter. Itu besar dari perpindahan. Ini 500 meter perpindahannya. Jadi yang diambil itu adalah berupa segitiga siku-siku. Cari miringnya berapa. Sehingga kalau mau mencari miringnya, yang ini dikuadratkan, kemudian yang ini dikuadratkan, lalu diakarkan. Begitu ya. Karena bentuknya adalah seperti, perpindahannya berbentuk seperti segitiga. Paham? Atau belum jelas? Ada yang mau ditanya? Sampai situ paham ya? Atau bingung? Itu 500 meter 2 mis maksudnya? Miss ada cara yang lain enggak? Enggak. Kenapa pakai kuadrat? Iya, karena untuk mencari Pitagoras memang dia pakai kuadrat. Rumusnya memang begitu. Itu nanti kalian belajarnya di matematika. Ketemu segitiga begini, dia bentuknya siku-siku, cari sisi miringnya, persamaannya menjadi begini. Cara lainnya tidak ada, memang begitu caranya mencari. Atau Miss ganti dulu sedikit soalnya, atau Miss kasih latihan. Oke. Misalkan dia, sekarang Miss rubah bentuknya. Ada yang ke kanan, sorry. Oke. Ada yang bergerak ke kanan, ini besarnya adalah kira-kira 6 meter. Kemudian dia bergerak ke atas, ini besarnya adalah 8 meter. Sehingga untuk mencari perpindahannya, ini garis awalnya, ini titik akhirnya. Perpindahannya adalah yang ini. Nah, jadi nilai yang miring itu berapa? Kita simpulkan dengan A. Berapa kira-kira nilai yang miring? Kita pakai yang persamaan tadi. Dikuadratkan. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Kira-kira hasilnya berapa? Ya, Sean. Berarti kalau cari perpindahan harus pakai rumus Pitagoras. Kalau dia bentuknya adalah berupa segitiga. Tuh. Jadi kalau dia bentuknya begini, carinya adalah dengan Pitagoras. Coba dijawab dulu berapa nilai A-nya. Yep, 10. Jadi mungkin tadi bingungnya karena angkanya terlalu besar ya. 300 dan 400. Akar dari 100, Shanil. Dia sama dengan 10. Ingat diakarkan.
Jadi ini sama dengan akar 36 ditambah 64. Dia sama dengan akar 100. Sehingga akar 100 ini adalah 10. Jadi yang miring ini panjangnya adalah 10 meter. Sehingga kalau yang ditanya perpindahan, kemudian bentuknya berupa garis miring begitu, dicari dengan cara dikuadratkan, sehingga besarnya adalah 100 meter. Oke, kalau Miss ganti angkanya. 5 meter dan 12 meter. Kira-kira berapa miringnya? Hitung nilai A-nya. Betul, 13. Adel betul, 13 meter. Oke, jadi jawabannya adalah 13 meter, sehingga ini adalah akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 25 ditambah 1, 144. Dijumlah jadi 169 sama dengan 13 meter. Sehingga nilainya adalah 13 meter. Oke, itu ya yang Pitagoras ya. Ketika bentuknya adalah berupa segitiga siku-siku. Paham? Silakan dicermati dulu. Kalau sudah, kita lanjut ke sini. Oke. Jadi jawabannya adalah jaraknya 900 meter, perpindahannya adalah 500 meter. Tuh. Kita lanjut sekarang. Coba dibuka LKS-nya halaman 42. 42 yang poin B, nomor 3. Di situ ada gambar. Denah dari rumah Tini ke toko. Tini pergi berbelanja dari rumah menuju toko dengan lintasan yang dilalui seperti pada gambar. Jadi berapa jarak totalnya, kemudian perpindahannya berapa?
Maksudnya apa pertanyaan Chanel? Ini rumusnya. Oh ya, rumus perpindahan sama kayak tadi. Latar. Jaraknya 330. Perpindahannya 15. Oke, di perpindahannya, Triksi salah. Perpindahannya cari seperti tadi, pakai Pitagoras. Oke, gambarnya begitu. Dia awalnya berangkat dari rumah dengan jarak 50 meter, kemudian beloknya ke kiri, lurus lagi 80 meter, terus belok ke kiri lagi 200 meter. Perpindahannya akar, salah. Oke, Ariansi silakan. Adel, bukan 8.900. Jadi 200-nya dikurangi sama 50. Itu dikuadratkan. Baru ditambah 80 kuadrat. Ini awalnya dia bergerak dari rumahnya sepanjang 50 meter. Oke, sehingga perpindahannya dari sini sampai ke sini. Ini berapa dia besarnya? Ini tarikan garisnya kalau tarik ke bawah, begitu jadinya. Oke, sehingga ini berapa panjangnya, yang ini berapa panjangnya, dia dikuadratkan. Jeremy betul, Shanil betul, ya. Graciela perpindahannya 170 betul. Sehingga yang lurus itu, oke. Yang ini, yang garis ini panjangnya adalah 200 dikurangi 50 dulu, sehingga besarnya adalah 150 meter. Ini panjangnya 150 meter arahnya ke sana. Kemudian ini tingginya adalah 80 meter. Sehingga yang ini menjadi titik A. A-nya berapa? A sama dengan akar 80 kuadrat ditambah 150 kuadrat. Di akar 6.400 ditambah 20.
22.500. Jadi dia akar 28.900. Sehingga dia menjadi akar 170 meter. Ini jadi 170 meter. Jadi itu jawabannya. Sudah bisa? Oke, itu silakan dibuat orat-oratnya. Halaman 42 nomor 3. Ya. Sudah ya, paham? Kalau sudah, Miss lanjut. Kalau yang itu sudah, kita lanjut pertanyaannya. Nah, dibuka halaman 41 nomor 6. Ada grafik di sana. Nomor 6. Nilai percepatan yang dialami benda kalau di LKS itu yang ditanya adalah dari C ke D. Tetapi Miss ganti. Nilai percepatan yang diminta itu coba dihitung dari A ke B berapa percepatannya, B ke C, C ke D, dan D ke E. E-nya yang D ke E itu yang grafiknya ke bawah. Oke, ini yang E. A ke B, B ke C, C ke D, D ke E. Berapa percepatannya? Gunakan persamaan kalau cari acceleration, ini sama dengan delta V per delta T. Dilihat di grafiknya, ada V akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan selisih waktunya. T akhir dikurangi T awal. Semuanya dikurangin. Kalau misal kasih contoh satu, kita cari yang grafik A ke B. Kecepatannya dari 3, ini grafiknya, ini kecepatan di sini, yang naik, kemudian yang ke samping ini adalah waktunya dalam sekon. Oke, kecepatannya awalnya adalah 3, kemudian untuk ke titik B akhirnya adalah 5. Berarti kecepatan akhirnya 5, dikurangi kecepatan awalnya ada di 3. Dibagi waktu tempuhnya sekarang dilihat. Waktu tempuh yang titik A ini berasal dari, mulainya dari 0. Kemudian yang B sampai di 3, sehingga 3 dikurangi 0. Jadi ini besarnya 5 dikurangi 3 sama dengan 2 per 3. 2 bagi 3, sehingga hasilnya adalah 0,666666 dibulatkan jadi 67 meter per sekon kuadrat. Itu caranya yang mencari percepatan dari A ke B. Dilihat kecepatan awalnya, startnya dilihat, finishnya juga di mana. Kalau dari A ke B, berarti startnya di A, finishnya di B. Berarti B dikurangi A, finishnya dikurangi startnya. Dibagi dengan waktunya juga begitu. Waktu finishnya di detik keberapa, waktu mulainya di detik keberapa. Sehingga itu dikurangi. Jadi coba dicari dari B ke C, C ke D, dan D ke E. Kira-kira berapa acceleration-nya.
Ya, kalau dari B ke C 5 kurang 5, V-nya betul, jadi 0. Karena dia geraknya cuma gerak lurus beraturan. Sehingga berapa percepatannya? Ada. Adel, dari D ke E, ada negatifnya. Oke, Syanil, yang A dari B ke C 0, betul. Bukan meter per sekon kuadrat. Kurang sedikit satuannya. Meter per sekon pangkat 2. Oke, thank you. Dapatnya 2,33333 ya. Jadi kalau dibulatkan bukan 2,34 tetapi jadi 2,33. Good. Jadi accelerationnya kalau min berarti dia mengalami perlambatan. Kalau dia plus dia mengalami percepatan. Kalau dia hasilnya 0 berarti tidak ada percepatan. Tuh, sehingga kecepatannya tetap terus sama dia setiap waktu kecepatannya. C ke D-nya berapa? Syanil sudah jawab acceleration dari B ke C 0. Adel dari D ke E. Kemudian dari C ke D-nya berapa? Syanil, itu min 0,5 untuk yang apa? C ke D. Kalau C ke D grafiknya naik, tidak ada min. Kalau grafik turun baru min nanti hasilnya. Karena ini grafiknya naik, tidak min di hasilnya. Oke, mari kita cek satu-satu. A dari B ke C, dia sama dengan awalnya 5. Akhirnya juga 5, sehingga ini 5 dikurangi 5 dibagi. Waktu akhirnya adalah 8, awalnya 3, sama dengan 0 bagi 5, hasilnya adalah 0. Kemudian untuk acceleration dari C ke D,
C-nya awalnya kecepatannya adalah 5, akhirnya adalah 8. Sehingga 8 dikurangi 5 dibagi dengan waktunya akhirnya 12 dikurangi 8. Sehingga ini jadi 3 dibagi 4, 0,75 meter per sekon kuadrat. Oke, lagi satu yang dari D ke E. Awalnya 8, akhirnya adalah 1. Jadi 1 dikurangi 8. Dibagi, waktunya dari 12 ke 15. 15 dikurangi 12. Sehingga ini jadi minus 7 dibagi 3. Sama dengan min 2,33 meter per sekon kuadrat. Oke, itu hasilnya. Kennedy, betul. 0,75. Adele, betul. Shanil, salah. Yang dari C ke D. Oke, coba dilihat LKS-nya, halaman 41 nomor 6 itu yang grafik. Di sana tercantum jawabannya adalah ada 0, ada 0,67, ada 0,75, ada 2,33. Ditambahkan di sampingnya itu catatan. Jadi untuk 0 itu adalah gambar grafik dari B ke C. Terus kalau yang jawaban B 0,67 itu jawabannya untuk grafik dari A ke B. Yang 0,75 grafik dari C ke D. 2,33 itu grafik dari D ke E. Sehingga dari A, B, C, D itu semuanya ada jawabannya, cuman sekarang menyesuaikan dengan pertanyaan. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah berapa besar percepatan dari titik C ke D. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C, 0,75. Sehingga untuk mencari percepatan ketika dia ada grafik itu, harus diingat rumusnya adalah lihat yang akhir kemudian dikurangi yang awal. Ini dia rumusnya. Kecepatan akhirnya dikurangi kecepatan awal. Waktunya juga gitu, cari selisih waktunya. Itu rumusnya diingat. Ketika dia ada grafik, V dan T yang dicari adalah acceleration. Kalau grafiknya turun, tetap V akhir dikurangi V awal. Akhirnya kan 1, turun dia. 1 dikurangi 8, sehingga dia menghasilkan yang namanya perlambatan. Ya. Oke, kalau misalkan kalian ketemu tanda minus ini, tanda minus ini dia menunjukkan adalah melambat atau perlambatan atau dia ngerem. Kemudian yang di sini tidak ada tanda apa-apa, berarti dia menunjukkan tanda plus, positif hasilnya, sehingga ini artinya adalah dipercepat. Oke, diperhatikan grafiknya. Kalau dia naik, berarti dia dipercepat. Kalau dia datar, berarti dia konstan. Dari B ke C ini konstan. GLB dia. Ini grafik GLB.
Kalau dia naik begini, dia namanya GLBB. Ini juga dari C ke D dia naik, dia juga namanya grafik GLBB. Ketika grafiknya naik-naik, dia GLBB dipercepat namanya. GLBB plus, dipercepat. Kemudian yang ini juga namanya GLBB, tetapi karena arahnya turun, dia namanya GLBB diperlambat. Oke. Itu jenis grafik. Ketika dia naik, GLBB dipercepat. Kalau dia datar, namanya GLB. Sudah, kemudian ketika dia naik lagi, GLBB dipercepat. Kalau dia turun, namanya GLBB diperlambat. Oke, paham ya sampai di sini? Kalau sudah paham, buka dulu halaman 42, yang poin B, nomor 2. Di situ ada grafik, tapi tidak ada angka untuk mencari nilai-nilainya. Yang ditanya adalah jenis grafik apa itu? Kalau dia dari A ke B, jenis grafik apa? Dari B ke C ke D, D ke E. Halaman 42, nomor 2 yang B. Oke, dia ada grafik. Ini kecepatan, sumbu Y-nya ini adalah waktu. Jadi grafiknya adalah ada begini, begini, ini lurus. A, B, C, D, E. Oke. Coba ditentukan jenis gerak dari grafik A ke B. Ini gerak apa namanya? Kemudian B ke C, C ke D, D ke E. A ke B dulu. Jenis gerak apa namanya? Grafiknya lurus loh. Oke, perhatikan yang ini. Yang lurus apa namanya? Yang naik apa namanya? Yang turun apa namanya? Baru kita masuk ke sini. Oke, konstan. Ya, konstan. Tapi namanya adalah apa? GLB atau GLBB? Chanel GLB, betul? Kennedy GLB. Di satu? D ke E. D ke E itu lurus dia grafiknya. Oke, dari A ke B dia lurus, namanya adalah GLB saja. Gerak lurus beraturan, kecepatannya tetap. Dari B ke C dia naik, namanya GLBB dipercepat. Dari C ke D dia turun, namanya GLBB
diperlambat. Kemudian dari D ke E dia lurus lagi, namanya adalah GLB. Oke. Dari A ke B, GLB, betul Kennedy. Ya, si Anil udah dirubah dari D ke E adalah GLB. B ke C, GLBB dipercepat. C ke D dia turun, namanya GLBB diperlambat. Kemudian dari D ke E namanya GLB saja. Yang lain bisa ya? Ada yang kurang paham? Silakan ditanya. Kalau belum jelas, silakan ditanya. Jadi ada grafik, kemudian dari grafik itu nanti ditanya berapa percepatan atau perlambatan. Karena minggu depan Miss sudah mulai nanti bagikan soal. Ada beberapa pertanyaan nanti, ada kuis. Jadi masing-masing anak beda soalnya. Tergantung siapa yang Miss tunjuk duluan. Oke, ini yang tadi. Nah, kemudian sorry. Oke. Ini yang perpindahan. Kita belajar tentang rumus Pitagorasnya. Caranya mencari angka kalau dia bentuknya adalah berupa segitiga siku-siku. Kemudian yang kedua kita sudah belajar tentang grafik. Dan cara mencari percepatannya. Bisa ya? Miss mau tanya nih satu-satu. Jason, paham ya? Syanil, paham. Oke, Ayu Alicia. Paham? Arianse? Paham, Miss. Oke, Kennedy paham. Jeremy Joseph? Paham ya? Betania Putri? Oke, good. Wulan Febrianti, Edo, Angela, Darren? Oke, Doke. Terus ada
Martial, Sevilla, Alexis, Adele, Christopher, Tracy. Good. Gabriela, Alfie, Stephen, Graciela, Ken, Sean. Paham. Ulan paham tapi masih mencerna. Oke. Kalau sudah paham, Miss stop share yang tadi. Kalau tidak ada pertanyaan, sekian dulu. Nah, jadi materinya itu nanti kita masuk ke latihan-latihan soal untuk hari Senin minggu depan. Jadi persiapkan diri. Soal-soal yang misalkan pilih itu adalah dari LKS, di uji kompetensi 1, halaman 40. Kemudian ada uji kompetensi 2, halaman 50. Dan penilaian harian halaman 53. Dipahami aja soal-soalnya. Jadi satu anak nanti dapatnya 1 soal. Oke. Untuk di halaman 40, coba diperhatikan 41. Oke, yang tadi ada di uji kompetensi 1, uji kompetensi 2, dan di penilaian harian. Nah, kalau di halaman 41, kalau kalian melihat ada seperti gambar nomor 5 dan nomor 7, titik-titiknya itu namanya ticker timer. Jadi jangan dulu dipelajari, itu belum Miss kasih, sehingga kalau nanti ada soal yang sejenis itu, dilewatin saja. Ya. Uji kompetensi 1, halaman 40. Uji kompetensi 1, halaman 40. Uji kompetensi 2, halaman 50. Dan penilaian harian halaman 53. Semua soalnya adalah yang tentang gerak dan gaya. Kalau terlalu banyak analisisnya, Miss tidak keluarkan. Jadi tolong dipelajari. Satu anak, 1 soal. Dari halaman 40 tadi sampai halaman 63. Oke. Pas ya? Paham ya? Ya. Kalau sudah paham, silakan di-unmute semua. Videonya coba dilihatin. Bagaimana muka-mukanya setelah belajar tentang fisika, rumus-rumusnya. Ulan masih mencerna? Ketawa dia. Oke. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, Miss akhiri sebelum Jeremy. Sebelum kita akhiri, Miss minta Angela pimpin doa. Halo, Angela. Ya, Miss. Silakan pimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami tadi sudah belajar fisika Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mulai belajar kami yang lain juga Tuhan. Yesus berkati kami Tuhan agar bisa mencerna pelajaran dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi dan selamat pagi. Sudah. Tugas yang kedua itu ada di buku paket halaman 7 sampai halaman 8. Sudah. Buku paket halaman 7 sampai halaman 8.
Ini adalah tugas 2-nya kalian. Diketik dalam bentuk Word juga boleh, ditulis tangan, terus difoto juga boleh. Nah, nama filenya sama. Tugas 2, ya tugas 2, underscore namanya kalian, underscore kelas. Jadi yang di-download di TD Smart tugas 1, yang di buku paket adalah tugas 2. Ya, buku paketnya ini. Nah, halaman 7 dan 8. Itu tugas 2-nya kalian. Berhubung di sini adalah menggunakan bahasa Bali, nanti Miss akan kasih kalian terjemahan ke bahasa Indonesianya. Agar nggak bingung nanti, Miss maksudnya apa ya pertanyaannya ini, Miss? Nah, tidak seperti itu. Nanti Miss kasih kalian terjemahannya. Ya, itu 2 tugas. Tugas 1 dan tugas 2. Tugas 1 di TD Smart di-download mulai jam 1. Tugas 2 di buku paket halaman 7 sampai halaman 8. Ya, dikumpul. Kapan dikumpul, Miss? Dikumpulnya adalah mulai hari ini setelah jam 1. Siapa tahu kalian sudah mengerjakan selesai, boleh langsung dikirim. Mulai hari ini, ya di atas jam 1 sampai hari Kamis tanggal 6 jam 11 malam. Itu terakhir. Setelah itu tidak bisa lagi dikumpul. Nah, jadi kalau sudah selesai langsung dikumpulkan, langsung dikirimkan. Dikirimnya di-upload di TD Smart. Ya, nanti tinggal Miss unduh-unduh aja. Kalau mau ada free silahkan dikerjakan. Waktunya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ada 4 hari kalian mengerjakan. Ya. Sudah dikumpulnya kapan? Sudah Miss kasih tahu tugasnya yang mana sudah. Terus ketika kalian mengerjakan ini, ya terutama yang tugas 2, itu kan isian. Nah, isiannya ini harus menggunakan bahasa Bali. Biasanya Miss minta menggunakan bahasa Bali. Tapi saat ini karena kita juga tidak bisa bertemu langsung, jadi Miss izinkan kalian menggunakan bahasa campur. Indonesia dicampur dengan bahasa Bali, jawabannya boleh. Ya. Semisal kalian tidak tahu bahasa Balinya, kalian pakai bahasa Indonesianya, boleh. Atau kalian cuma tahu bahasa Balinya, tidak, itu ditulis saja bahasa Balinya itu juga boleh. Yang penting ada campurannya ya. Walaupun kosakatanya terbatas untuk bahasa Bali, tapi yang penting ada kalian cantumkan di sana. Tidak harus full bahasa Bali, ya boleh dicampurlah dengan bahasa Indonesia. Pasti ada pengecualian untuk kalian. Oke, sudah. Kedua-dua tugasnya dikumpul mulai hari ini sampai hari Kamis malam. Nah, nanti ini akan Miss kasih kalian bahasa Indonesianya, kalian yang akan mencatat nanti sendiri ya. Jadi siapkan pensil atau bolpennya. Nah, itu baru untuk tugas 1 dan tugas 2. Sedangkan untuk nilai KI 4 atau kalau di sekolah kita biasa sebut itu project. Nah, projectnya kali ini Miss akan menugaskan kalian membaca pidato berjudul Wanti Warse Sekolahan. Sudah di halaman 6 sampai halaman 7. Itu ada contoh teks pidato dalam bahasa Bali, Wanti Warse Sekolahan. Ya. Ini yang akan nanti Miss tugaskan kalian untuk membaca. Hari ini kita akan full latihan dulu. Kalian dengarkan contohnya Miss. Minggu depan langsung akan Miss ambil nilainya. Ya, apa saja yang akan Miss nilai? Yang pertama itu adalah intonasinya kalian. Tinggi, rendah nadanya bagaimana? Jangan seperti orang membaca flat, datar begitu saja, tidak. Tapi ada intonasinya walaupun tidak banyak ya, tapi ada. Lalu yang kedua adalah bagaimana kalian melafalkan kata demi kata dalam teks ini. Atau ketepatan dalam pengucapan kata. Misal, yang mana dibaca A, yang mana dibaca E, yang mana dibaca E. Itu yang sering keliru kalau di bahasa Bali. Kalau dia awalan dan akhiran pasti E yang dibaca. Misalnya, majalan. Kata dasarnya kan jalan, awalannya ma. Jangan dibaca majalan, tapi mejalan. Awalan ma itu dibaca me,
tapi tulisannya tetap ma. Mejalan. Seperti itu. Apalagi? Sameton. Sameton tulisannya sa. Itu artinya saudara kalau di bahasa Indonesia. Ditulis sameton, tapi dibacanya adalah semeton. Sudah semeton. Jangan dibaca sameton. Ada e-nya ya. Nah, itu ketepatan dalam pengucapan kata per kata dalam teksnya ini. 2 itu yang akan Miss nilai nanti. Ini sebelum kita mulai latihan membaca, Miss akan berikan kalian contoh orang berpidato menggunakan bahasa Bali. Ini adalah video yang Miss ambil dari PSR Provinsi Bali, Pekan Seni Remaja Provinsi Bali tahun 2017, kalau tidak salah. Ya, kalian silahkan tonton videonya. Bagaimana sih orang berpidato kalau lomba-lomba, terutama menggunakan bahasa Bali. Ini sebagai contoh. Ya, bisa kalian nanti adaptasi notasinya, adaptasi pelafalannya dan lain-lain ketika kalian membaca ini. Ya, ini sebagai perbandingan. Sudah? Untuk tugasnya dulu, sudah jelas? Kalau sudah, kasih Miss jempolnya dulu. Oke, berarti tugas sudah jelas ya. Yang mana tugasnya, kapan dikumpul, format, nama filenya seperti apa, sudah. Oke, sekarang Miss akan tampilkan video orang berpidato menggunakan bahasa Bali. Jadi, kalian silahkan disimak, dengarkan, pahami apa yang dia sampaikan. Mungkin beberapa kata, beberapa kalimat tidak bisa kalian mengerti, tapi lihat bagaimana caranya dia berpidato. Ya, intonasinya terutama. Kalau bahasa tubuhnya kan itu memerlukan waktu latihan berminggu-minggu. Nah, lihat, dengarkan intonasinya. Bagaimana dia mengucapkan dengan jelas kata per kata. Oke, nama filenya Miss ulang sekali lagi. Untuk tugas 1, nama file yang akan dikirim adalah tugas 1 underscore namanya kalian underscore kelas. Untuk tugas 2 sama, hanya beda nomor tugasnya. Tugas 2 B Bali underscore nama siswa underscore kelas. Tugas 1 B Bali, tugas 2 B Bali, itu saja dia. Oke, Miss share screen sekarang. Silahkan kalian saksikan. Disimak dulu pidatonya bagaimana orang berpidato. Terutama yang menggunakan bahasa Bali. Ya. Oke, ini dia. Pidatonya adalah pidato yang berjudul Sutindih Ring Basa Bali. Indayang tiar sayang imbe pidarte sane memurde sutindih ring basa Bali. Ya, silahkan kalian simak contoh pidato yang berjudul Sutindih Ring Basa Bali. Sutindih Ring Basa Bali itu artinya melestarikan budaya Bali. Melestarikan bahasa Bali. Maaf. Video puniki kaunggahang mata tujuan mangda alit-alit teh uning sapunapi tata cara mapidarde ngangge bahasa Bali. Ya, video ini diunggah dengan tujuan agar para siswa mengetahui bagaimana tata cara berpidato menggunakan bahasa Bali. Ya, ini mulai, silakan disaksikan. Suksma atau yang majang ring pengen ajar anggota saya sabun penjaya ini
Idrani sarang utaminipun majeng anggating juri sanidahan kusumayang tiyan. Para gurung piwah atidi saniwang yang tiyan. Puni ketalan para pemilang usaha pidato pasokan sanidahan tresna sedetiyan. Sedurung tiyan mantu-mantu pinri ngiring sarang-sarang ngasti diri ida sang yang menyiwas melaraman aku pangasung karo pangajar. Om Swastiastu. Tiang rumah radio pisan riang tukar prosedur mesadu ajar sarang ida dan regalah sani becik kuning. Sedurungnya ngiring sarang-sarang aturang suksmani mana majalin ide sang yang diwasa satukan sang kadin asung ketawar negrawan tiang punika talar ide dan sarang sam prosedur mampu kerahayuan. Ringgalah sani becik kuning tiang jadi ngaturang pidato sani memurda sutinde ring basal bar Idadani sarang sami sanedahak buang yang tiang mawet sakit muda munito piniri tiang jadi ngaturang ide kehanan basubali sani mati ngeranjeng ring abad 21 minggu sani telah ke bawah era global dan mobile akhir bisa ketiban pipoba wiwah penglima sani patut yang naik Bali wantah pulau sani sampun kota katos kedua negara sani tante buku ngemang geham tante kerama ada miwah budaya ada miwah budaya Bali itu kantor mandi kantor raja mendasar untuk agama minggu sani kaikat untuk bahasa aksa miwah sastra Bali turun limbang ring desa pekarangan satuan yeni semakin mandi kewenangan bahasa Bali bina bahasa ibu sambung sayang nah, kemarin nanti yang terus tadi pun Mina ide dari sambung bumi Rika jaga sambung ke bawah semacam lan kewenangan teknologi saya bahasa Bali saya ditinggal oleh para Jawa Bali Nenten para wanita kemana saya apa bahasa Bali sama sekali relawan ibu dulu pejabat pajak ngawi gunayang bahasa Bali ini kewenangan bahasa Bali saya menginsir manus pan ajar mana ini nabi ke kantor jangan tinggi ke bahasa Bali nabi mau wenten tetangnya baru pada lebihan sani ke bawah suara sabu nabi bersama ini bahasanya sabu nenten keunian mau pasti ke sabu cino paling duen pacang meninggal bincang satu manfaat senang milik ring bahasa Bali sani dapat mengutang Daud di tiang lancaran sangat timal-timal di tiang ring makin turis di lancaran jadi mengambil keaslian posisi hutan amo tidak mengambil alih-alih saya sambung pada bisa ke bahasa Inggris rival tulis Good morning mister my name is Kutu this is Kutu very beautiful place what can I do for you guys mutakin di tiang lain bahasa Bali dengan anak-anak untuk saking nabi kelas sudah makin mesautin
nganggen bahasa Indonesia. Lantos sadar bagaimana ngobrol tiga lain pato tapi saya raja Lunas. Rumah so mewah bisa. Nabi maling iri-iri kota. Ien minawang kering desa-desa. Kanto nano-manoni ngobrol-ngobrol nganggen bahasa Bali. Puni kota wah bahasa Bali Ien nikai membawa ngarutin angka umbuhin bahasa. Menjangan tahu resah nenten prosido becik. Mau sang nenten bisa cocok takut iwan. Mak kedalian ibu. Nenten jedoh tersugel kerana pemagi manggu bahasa Bali sayang lima. Ien itu mana aku tidak. Wenten kekali saya mati di cabang kling angga dua. Inge budi rasa jengah liwang menunggu. Rasa jengah neta jatuh. Watak nang yang bang rasa bang terbuat bang rasa suting ring angga dua. Satu kaki lalu sambung bebas saling kelintang gue. Yang sambung rasa bang tersuting ring bahasa bang. Metu pikayunan jengah yang neta hidup bahasa bang. Samunang angkat dados anak Bali yang nenten prosido bahasa Bali. Risampuni medue rasa jemah. Dulurang ado pikayunan menunggu. Samunang memengkung sane membual kau. Memengkung sane aturan yang beri. Nenten lihat irago memengkung ado serahnya. Nganggen bahasa Bali rikala membawasan. Rikala membawasan sarang golongan ke guru miwah tiba mangga tiba semua membawasan sarang golongan ke guru miwah tiba mangga sate nganggen bahasa Bali. Yen prosido mangga ring sekolah-sekolah kewentenan rahidu bahasa Bali. Ya semua tahu wong bisa belajarin bahasa asing dados sakewan sabuna kantos Bali ring bahasa kawitan gue bahasa Bali. Idolani sareng sami sadedahan uang yang diam. Bahasa Bali wantah taksan jalan Bali. Puni kemawi tiang persanggung nangin idolani sareng sami. Nyire kukuhan budaya hilangan melakukan angkut ngerajakan bahasa Bali. UNESCO sani warisan budaya dunia kemana resnain bahasa Bali. Puni kemawinan UNESCO sampun ngangkanin bahasa Bali pinako silih tunggal bahasa warisan dunia sani patut kerajaan. Sani bangga ngawinan bangga ring Indonesia. Wow bahasa Bali kemana sani kecatat ring UNESCO. Ya dia kira laku wenten pitung atus bahasa daerah. Sani mampu yen irago pinako jakmo Bali nenten sutinge ring bahasa Bali. Sapa siro jadi kenikahe nangge-nangge. Siro mame duaning asa punika mangkin ngiring siang kayon idane pinako jakmo Bali mangga yukti-yukti pacar sutinge ring bahasa Bali. Sampunang pegang umur risang boleh wenten uang selianang sani ngangkenen bahasa Bali. Wow, irade menggudeng pati kamu. Sekali keres luang tali pendeknya sani sampun keangkenen oleh uang Malaysia. Pino
tiang majeng penglingsir sarang samu. Ngiring purukang alit-alit duweni, ring jero, ring ria, ring puri, manggeng nangai pasoban serah. Puni ketal, para mano-mano sarang samu, ngiring pasoban. Samunang utawi hemat, napi mali ajare iwa, rikala pasoban. Sangunan sakit saneng wang tinggal, iraga mengajak manggel si Jepang. Elmang budi, manggel kegenahan ring kayu suang-suang. Manggel pasoban ini jati-jati sayang melimpah. Ide dari sana sami sana dah buang yang tiang. Sedurung tiang buatan atur, wawan tiang mali. Manggel irago pinato kamu bang. Napi mali pariwan. Manggel sayuang tipisan raja kampan. Ayo ngangen bahasa bali. Ring kebulitan suarina kesuran sekali budi. Yang prasidyo nyuruh kecap sang yang aja nyimpen ring sari sido jadi wagan mugelama kiwo teng yeri ambil dari buku kuning nenan yang rata irangu pinakayuan status raja Arab langgar daging sagrawan sani mengutang yang sampun prosedur tersepak dari sastra pasti ke sampun pacawan dan pasca ring seluring keweruhan sampun nabi manggil prosedur tersepak dari sastra nenten liya antuk sudinde miwah telok ring bahasa aksara miwah sastra ini para panulis sanedah kusumaya tiang puni ketalan para pamnya sanedah siang tiang warna kadia sambuni pidato sane presiden aturan tiang ringgalah sane becik puni dua juweten pitanohnya dalam susuma aturan tiang satu kali tidak ada yang sarang satu ledang yang sayang daging atau pidato Yeri wetan basa-basi atau tiang sani netan juga dari kami tiang lusuh ke berenang pengampun dua ini puni kesan metu sakit kawi muda pada waktu pinapa penguput aku tiang aturan beramasa Om Santi 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 Om. Ya, itu tadi contoh pidato bahasa Bali ya, yang dibawakan ketika Pekan Seni Remaja Provinsi Bali. Ya, seperti itu. Kalau di bahasa Indonesia, mungkin tidak seperti itu caranya berpidato, tapi kalau di bahasa Bali ada agem-agemannya sendiri. Ya, bedanya sedikit-sedikit saja. Nah, setelah itu, setelah kalian melihat contoh orang berpidato menggunakan bahasa Bali, kita akan langsung melihat halaman 6, itu ada pidato Wanti Warsa Sekolahan. Ya, ini akan Miss bacakan. Kalian bisa dengarkan, siapkan pulpen atau pensil. Jadi kasih tanda nanti yang mana harusnya dibaca A, yang mana harusnya dibaca E. Ya, agar tidak salah nanti ketika membaca. Karena yang Miss nilai nanti itu adalah ketepatan pengucapan kata per kata. Jadi silahkan dikasih tanda. Sebelumnya, kalau misalnya kalian ketemu huruf E, ada apostrof di atasnya, itu dibaca E. Kalau tidak ada apostrof di atasnya, itu dibaca E. Sudah? Seperti kata sane. Sane, E pada kata sane, itu ada apostrof di atasnya. Jadi itu dibaca E. Tapi kalau tidak, maka dibaca seperti pada kata sekolah.
Sekolah tidak ada apostrof di atasnya. Jadi dia dibaca. Ya, sudah? Sudah ketemu semuanya? Wanti warsa sekolahan. Itu Imba Pidarta yang ada di buku. Ini yang akan nanti Miss ambil nilai untuk K4-nya kalian, untuk proyeknya. Kalian membaca ini. Jadi sekarang silahkan dengarkan dengan baik bagaimana Miss melafalkan kata per kata di teksnya ini. Sudah siap? Kalau sudah, kasih Miss jempolnya dulu. Ya, Miss langsung bacakan ya. Silahkan kalian kasih tanda nanti. Wanti warsa sekolahan. Om Swastiastu. Kaping singgih Bapak Kepala Sekolah, Bapak-bapak miwah ibu-ibu guru sanewang yang titiang, Bapak KTU miwah staf tata usaha sane pisinggihin titiang, miwah para semeton siswa sareng sami sane tresna sihin titiang. Pangayu bagia katuring ide sang yang widiwasa, santukan sangkaning paswecan ide, mawinan sareng sami kena rahajeng sekadi mangkin. Ringgalah insane becik puniki, titiang jagi ngangganin siswane maka sami, matur samatra indik, nyanggre wanti warsa sekolahan. Ide dane sanewang yang titiang, mata petan ring wanti warsa sekolah druene, titiangi ring semeton sami nincapang angge, nenten pisan dados mayus, saha nenten iwang bergaul. Mangde nenten kantos keni kecanduan inuman miras miwah narkoba. Riantuk iraga wenten ring kauripan brahmacharya, patut jemetang melajah. Gumanti, presida nincapang aji kaweruhan. Sejaba punika, setata sayaga ngwantu pekarian irerama, mangde dane setata molih gawe ngeruruh pengupa jiwa. Ide dane sareng sami, inde asapunapi pabuatan aji keweruhane ring urip imanusa, wenten munggah ring pupuh ginantine kadi puniki. Kaweruhane luwir senjata, ne dadi prabotang sai, keanggen ngeruruh merde, saenun ceninge urip. Tegasipun, ageng pisan kawigunaan pangweruhane ring kahuripan imanusa. Kaweruhan sane dados anggen serana ngeruruh pengupa jiwa, selami iraga urip ring jagate. Anduk punika, para siswane patut eling ring swadarmaning sisya. Mangde jemet melajah manut sloka, taki-takining sewa ke guna widya. Taki-takining sewa ke guna widya. Utawi, masa muda, masa belajar. Yening sampun sareng sami jemet melajah, janten pacang dados anak wikan. Yening sampun wikan, jemetang mauruk ngulati kawagedan, gumanti tegep anggen bekel ngulati kahurepan sukerte santih. Majeng ring bapak ibu guru, titiang mapinunas. Mangda nenten surut-surut micayang aji pangweruhan ring para siswane maka sami. Taler mangda sayaga micayang tuntunan karakter
Mangde para siswane preside menados jatme pewangunan sane sadu dharma. Saha setate bakti ring ide. Ringgalah hesane becik puniki, titiang matur subsema mantuk ring bapak ibu guru sane sampun mebukti rame ing gawe sepi ing pamrih. Sayuakti pinake pahlawan tanpa tanda jasa. Mogi-mogi ide lugre nguales yasa kertin bapak ibu mawinan saya nincap kawi bawan sekolah druene. Majeng ring para siswane mangda susruse nginutin saluir pituduh bapak ibu guru. Bapak kepala, bapak ibu guru miwah para semeton sami. Kadi asa punika titiang prasida matur. Mogi-mogi jo wenten pikenohipun. Menawi to wenten atur titiang sane iwang, titiang nunas ageng pengampura. Inggih puputan titiang antuk para mesanti. Om santi, 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 om. Ya, sudah diberikan tanda yang mana harus dibaca A, dibaca E, atau dibaca E. Nah, ini adalah teks pidato yang nanti harus kalian baca. Jadi, silakan berlatih di rumah membaca, minimal tidak seperti orang sedang membaca buku, tapi ada intonasinya. Di mana harusnya koma, di mana harusnya titik, di mana harusnya bersemangat. Kalau memberi nasihat itu bagaimana caranya? Nah, itu silakan dilatih membacanya lagi di rumah. Minggu depan kita akan ambil nilai untuk membaca. Ya. Nah, teks pidato ini nanti yang akan jadi sumber kalian mencari jawaban di B. Nyawis pitaken yang juga harus kalian tulis jawabannya beserta alasan-alasannya. Sudah? Nah, sekarang kita akan cari terjemahan dari soal yang halaman 7 dan juga halaman 8. Ini tugas 2-nya kalian. Miss ingatkan lagi, tugas 1 download di TD Smart. Tugas 2 buku halaman 7 sampai halaman 8. Yang ketiga itu adalah penilaian untuk KI 4-nya kalian membaca pidato ya. Jadi 2 tugas yang ditulis, satunya ini membaca pidatonya. Minggu depan langsung dibaca, yang Miss sebutkan namanya, langsung Miss masukkan nilainya. Seperti itu. Ya, sekarang kita akan cari terjemahan
dari soal yang B, yang juga tugas 2-nya kalian, nyawis pitaken ini. Jadi siapkan alat-alat tulisnya, bisa kalian tulis langsung di buku paketnya, bahasa Indonesia dari soalnya ini, atau kalian mau tulis di buku tulisnya lain kan juga boleh. Ya, asal ketika kalian menjawab pertanyaan, kalian mengerti maksud soalnya seperti apa. Ya. Nah, sebelumnya untuk yang Wanti Warsa Sekolah ini, pidato ini adalah pidato yang dibacakan oleh perwakilan salah satu siswa di sekolah itu. Ya. Ketika ulang tahun sekolah, si siswa ini mengingatkan teman-temannya agar tetap giat belajar, mumpung masih muda, jangan sampai malas salah pergaulan ya, apalagi terlibat minuman keras dan juga narkoba. Ya, dia mengingatkan teman-temannya agar jangan seperti itu. Lalu, agar juga tetap meningkatkan kualitas diri dengan belajar dan juga menambah ilmu pengetahuan. Nah, tentunya ilmu pengetahuan itu sangat berguna nantinya ketika kita akan bukan hanya mencari pekerjaan, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebagai senjata. Ketika kita akan dibodohi, itu senjata untuk melawan. Seperti itu maksudnya di sini. Ya. Lalu si pembaca ini juga mengingatkan para siswa agar tetap mengingat slogan Takita Kining Sewaka Guna Video. Slogan ini artinya masa muda itu masa belajar. Ya, Takita Kining Sewaka Guna Video. Masa muda adalah masa belajar. Jadi si pembaca ini mengingatkan teman-temannya bahwa marilah belajar dengan giat. Ya, jangan sampai kita malas, lain-lain dan sebagainya. Mumpung masih muda. Seperti kalau orang Bali bilang itu seperti ambengan. Ketika masih muda itu tajam. Apapun yang kalian pelajari itu gampang meresapnya. Semakin tua semakin tumpul nanti. Itu memang benar adanya. Nah, yang terakhir juga, si pembaca pidato ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah memberikan ilmu pengetahuan mengajarnya. Ya, karena Bapak Ibu Guru itu bagi mereka itu adalah rame ing gawe sepi ing pamrih. Rame ing gawe sepi ing pamrih. Ya, artinya apa? Nah, itu nanti akan dicari. Atau kalau di bahasa Indonesia itu sebutannya paling cocok adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Seperti itu. Itu isi dari pidato singkatnya ini. Ya, setelah itu kita akan langsung tulis terjemahannya ini. Biar kalian tidak bingung nanti menjawabnya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Sudah disiapkan alat tulisnya? Kalau ada yang ketinggalan silahkan responnya raise hand. Nanti bisa Miss ulang lagi ya. Yang nomor 1, ditulis Indonesianya di buku ini langsung boleh. Indek napi sane kau pedar ring pidarte badur. Ya. Apa isi dari pidato di atas? Apa isi dari pidato di atas? Sudah, apa isi pidato di atas? Yang nomor 2, sapasira sane ngwedar pidato punika. Siapa yang membawakan pidato tersebut? Siapa yang membawakan pidato tersebut? Sudah nomor 2, siapa yang membawakan pidato tersebut? Yang nomor 3 sekarang. Sapasira sane kebaos rame ing gawe sepi ing pamrih. Siapa yang dimaksud oleh pembaca rame ing gawe sepi ing pamrih? Siapa yang disebut demikian?
Siapa yang disebut pembaca rame ing gawe sepi ing pamrih? Sudah ditulis? Kalau ketinggalan silahkan ya. Dikasih tahu, Miss saya ketinggalan, diulang lagi, nah bisa. Yang nomor 4. Napi suksman baose rame ing gawe sepi ing pamrih. Apa arti dari kalimat rame ing gawe sepi ing pamrih? Arti kalimatnya ini. Apa arti kalimat rame ing gawe sepi ing pamrih? Oke, ada yang ketinggalan nomor 3 ya. Miss ulang. Yang nomor 3, siapa yang dimaksud rame ing gawe sepi ing pamrih? Ya, maksudnya kalimat ini merujuk kepada siapa? Apakah kepala sekolah, apakah siswa, pegawai, TU, dan lain-lain. Siapa dia maksudnya? Yang cocok dengan istilah seperti ini. Slogan seperti ini. Ya, siapa yang dimaksud rame ing gawe sepi ing pamrih? Yang nomor 4 itu apa arti dari kalimat rame ing gawe sepi ing pamrih? Oke, yang nomor 1 diulang ya. Apa isi pidato di atas? Yang nomor 1, apa isi pidato di atas? Sudah? Yang nomor 1 Miss ulang, apa isi dari pidato di atas? Ya, sekarang yang nomor 5. Sapunapi slogan para siswane patut jemput melajah. Ya. Bagaimana bunyi slogan para siswa harus rajin belajar? Bagaimana bunyi slogan para siswa harus rajin belajar? Sekali lagi. Bagaimana bunyi slogan para siswa harus rajin belajar? Tadi di teksnya ada, silakan dibaca-baca lagi. Yang nomor 6, napike patut murid-muridé bakti ring guru. Apakah siswa itu harus hormat pada guru? Nah, patut atau nenten? Harus atau tidak? Kalau harus, sertakan alasan. Kalau kalian jawab tidak, sertakan juga alasan. Ya, ini tidak susah. Boleh dicampur menjawabnya bahasa Indonesia dan bahasa Bali. Tapi harus ada bahasa Balinya. Tidak boleh mentok bahasa Indonesia. Campur dia ya. Napike patut murid-murid bakti ring guru. Apakah harus para siswa itu hormat pada guru? Kalau harus, sertakan jawaban. Kalau tidak, juga sertakan jawaban. Sertakan alasannya maksudnya ya.
Itu yang nomor 6. Lalu yang nomor 7. Sejabaning guru pengajian, guru napi malih sane patut kebaktinin. Selain guru di sekolah, siapa lagi yang harus dihormati? Silahkan sebutkan. Selain guru di sekolah, siapa lagi yang harus dihormati? Itu yang nomor 7. Sudah. Yang nomor 8. Mangda nenten surut-surut micayang aji pangweruhan ring para siswane maka sami. Napi aji keweruhan punika. Agar tidak henti-hentinya memberikan titik-titik-titik kepada para siswa. Nah, itulah aji keweruhan. Apa itu aji keweruhan? Sudah? Apa itu aji keweruhan? Lalu yang nomor 9. Kadi asapunike titiang prasida matur. Mogi-mogi jawenten pikenohipun. Napi artinya pikenohipun? Pertanyaannya itu, apa arti pikenohipun? Cari artinya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada titik-titik-titik. Nah, titik-titik-titik ini diisilah jawabannya. Sudah? Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada titik-titik-titik. Itu yang nomor 9. Oke, yang nomor 8. Agar tidak henti-hentinya memberikan titik-titik-titik kepada para siswa. Nah, yang diminta di sini adalah kalian mencari arti dari aji keweruhan. Ya, cari arti dari aji keweruhan. Di sini ada kalimatnya. Mangda nenten surut-surut micayang aji pangweruhan ring para siswa maka sami. Agar tidak henti-hentinya memberikan titik-titik kepada para siswa. Nah, itulah diisi titik-titiknya itu. Arti dari aji keweruhan. Ya. Nomor 9. Kadi asa punika titiang prasida matur. Mogi-mogi jewenten pikenohipun. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada titik-titik-titik. Nah, tapi artinya pikenohipun, cari artinya pikenohipun. Seperti yang Miss artikan kalimatnya tadi dalam bahasa Indonesia. Di tugas 2-nya ini ada jawabannya itu dari Indonesia, ada juga jawabannya yang bahasa Bali. Nah, kalau yang dari Indonesia, kalian jawab pakai Indonesia. Tapi kalau yang menggunakan bahasa Bali, kalian campur saja Indonesia dan Balinya. Misal, napi artine matur suksema. Nah, matur suksema itu kan bahasa Bali. Sekarang cari Indonesianya. Matur suksema, inggih punika terima kasih. Ring Indonesia. Seperti itu boleh. Kalau yang menjelaskan itu dia bahasa Bali digunakan. Tapi Miss izinkan kalian untuk mencampurnya dengan bahasa Indonesia. Tugas 2-nya ini kalian bisa ketik di Word. Bisa tulis tangan juga. Di-upload di TD Smart. Yes, kedua tugasnya itu, tugas 1 dan tugas 2 di TD Smart, ya. Oke, Miss ulang lagi yang nomor 9. Kadi asa punika titiang prasida matur, mogi-mogi jawenten pikenohipun.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada titik-titik-titik. Nah, itulah cari arti pekenohipun. Sudah yang nomor 9? Yang nomor 10 sekarang. Menawita wenten atur titiang sana iwang, titiang nunas agung pengampura. Tapi artos pengampura punika. Apabila ada penyampaian saya yang salah, saya mohon titik-titik-titik. Nah, inilah tugas kalian mencari arti dari pengampura. Ya, apa arti pengampura itu? Itu maksudnya. Sudah? Yang nomor 10? Ada lagi yang ketinggalan? Oke, nomor 10. Menawita wenten atur titiang sana iwang, titiang nunas agung pengampura. Napi artos pengampura punika. Kalian diminta mencari arti dari pengampura. Ya, apa arti dari pengampura itu? Karena ada kalimat di atasnya. Yang artinya, apabila ada penyampaian saya yang salah, saya mohon titik-titik-titik. Itu kalimatnya. Sekarang pertanyaannya adalah apa arti pengampura itu? Sudah? Ada yang ketinggalan lagi? Sudah? Miss ingatkan sekali lagi, tugas dikirim mulai hari ini. Ya, setelah kalian mendownload soal di TD Smart sampai hari Kamis malam. Kedua-dua tugasnya di-upload di TD Smart ya. Minggu depan kita ambil nilai untuk membaca pidato berbahasa Bali. Judulnya Wanti Warsa Sekolahan. Sudah? Ada yang ketinggalan lagi? Sudah semua mencatatnya? Oke, kalau sudah semua, keluarkan jempolnya dulu. Waktunya sudah habis. Oke, berarti terjemahan dari soal yang tadi itu sudah ditulis semua. Nanti kalian menjawabnya tidak bingung lagi. Maksud soalnya seperti apa. Ingat ya, yang ditulis jawabannya saja. Boleh kalian gunakan bahasa Bali, boleh dicampur dengan bahasa Indonesia juga boleh. Ya, yang penting ada bahasa Balinya. Jadi semua jawaban itu bisa kalian cari di pidato yang sudah ada di atasnya. Ya, yang di halaman 6 sampai 7. Oke. Karena waktunya sudah habis, sekian dulu untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan dan jangan lupa belajar membaca pidato berbahasa Balinya itu ya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Oke. Selamat siang anak-anak. Jeremy pimpin kita dalam doa sebelum kita melanjutkan pembelajaran. Yuk, mari kita berdoa. Kembali kami datang mengucap syukur kepadamu pada saat siang hari ini. Sekarang kami mau mulai pelajaran agama dan budi pekerti. Tolong berikan kami daya tangkap, pintaran, hikmat, supaya kami dapat belajar dengan baik dan dapat menyerap pelajaran yang akan diberikan oleh Miss Diani. Tolong berkati Miss Diani lebih lagi agar Miss Diani dapat mengajar kami dengan lebih sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Jeremy. Terima kasih anak-anak. Iya, kita datang pada Tuhan dulu ya. Ya, dengan semangat kita angkat pujian ini. Percaya saja, percaya saja, percaya Dia beri kita menang. Percaya saja di dalam nama-Nya pasti ada kemenangan. Haleluya.
puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Percaya saja, percaya saja, percaya Dia beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya pasti ada kemenangan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Percaya saja, percaya saja, percaya Dia beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya pasti ada kemenangan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, anak-anak, mengenai iman percaya, percaya saja, percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada siang hari ini mengenai percaya. Percaya di dalam Kristus. Ya, seperti biasa, siapkan Alkitabnya dan juga buku pembelajarannya. Kita akan melanjutkannya pelajaran dari pertemuan sebelumnya ya, mengenai iman di dalam Kristus. Ya, buka Alkitabnya dari Yohanes 14 ayat yang ke-6. Sudah anak-anak, di sini juga sudah tampilkan pada slide, kalian bisa lihat ya. Miss Yani ingin mendengarkan suara dari Edo. Halo Edo. Halo Miss Diani. Halo, apa kabar? Baik. Iya, Edo baca Yohanes 14 ayat 6 ya. Yohanes 14 ayat 6. Iya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku." Baik, terima kasih Edo. Ya, anak-anak, Edo sudah membacakan buat kita semuanya ya dari Yohanes 14 ayat yang ke-6. Miss Yani ulangi kembali untuk membacakannya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Baik, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesuslah jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesuslah kebenaran. Yang ketiga, Tuhan Yesuslah hidup. Ya. Nah, mungkin kalian pernah berpikir seperti ini. Jalan juga pernah mendengar istilah banyak jalan menuju ke Roma. Kalau diperhatikan, Miss Yani tinggalnya di Monang Manik, Miss Yani mau ke Tunas Daud, Miss Yani bisa melewati banyak jalan supaya bisa tiba di Tunas Daud. Miss Yani berangkat dari Monang Maning, melewati Jalan Merpati, kemudian Miss Yani bisa dari Jalan Merpati itu, Miss Yani bisa melewati Bulu Indah, kemudian dari Bulu Indah tersebut bisa sampai di Gatsu, dari Gatsu masuk ke Jalan Kebu Iwa, akhirnya Miss Yani sampai di Tunas Daud. Kemudian Miss Yani bisa juga dari Monang Maning ingin ke Tunas Daud, Miss Yani melewati Padang Sambian, ya. Pada akhirnya dari Padang Sambian tersebut juga bisa tembus ke Jalan Kebo Iwo Utara dan akhirnya tiba di Tunas Daud. Memang pada akhirnya sampai di Tunas Daud, tetapi melalui Padang Sambian ini lebih jauh.
Kemudian misinya bisa juga dari daerah Monang Maning tersebut melewati jalan Imam Bonjol, pada akhirnya tembus ke Jalan Gatsu, dan akhirnya misiani bisa masuk ke Kebo Utara, dan akhirnya tiba di Tunas Daud. Lebih jauh rute yang diambil. Nah, anak-anak memang banyak jalan untuk bisa mencapai tujuan kita ya. Seperti tadi sudah misi ini sampaikan, misi ini bisa sampai ke Tunas Daud melalui banyak jalan. Ada istilah banyak jalan menuju ke Roma. Tetapi hal untuk mencapai kerajaan surga, hal untuk mencapai surga, datang kepada Bapa, sudah jelas disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Yesus sendiri yang berkata, bahwa Yesuslah jalan dan juga kebenaran dan hidup. Dengan jelas dikatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku di sini adalah Tuhan Yesus. Jadi, Tuhan Yesus mengajarkan dan menunjukkan jalan menuju ke surga, menuju ke Bapa di surga. Dan Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa dirinya adalah jalan itu sendiri. Jadi untuk sampai ke Bapa di surga, untuk datang kepada Bapa di surga, hanya ada satu jalan. Ya, ingat, hanya ada satu jalan, yaitu melalui Tuhan Yesus. Nah, pada zaman Perjanjian Lama, Bait Allah ya, yang terdiri dari pelataran, kemudian ruang kudus, dan akhirnya ruang maha kudus. Yang paling dalam ini adalah ruang maha kudus. Antara ruang maha kudus dengan ruang kudus itu dipisahkan oleh tabir, ya. Hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam ruang maha kudus ini. Ruang kudus, ruang maha kudus hanya boleh dimasuki oleh imam besar. Imam besar boleh masuk ke ruang maha kudus itu hanya 1 tahun sekali. Ya, dan masuk ke ruang maha kudus itu untuk melakukan mempersembahkan korban persembahan sebagai pendamai antara manusia dengan Allah. Jadi apabila manusia melakukan dosa, manusia tidak bisa datang langsung kepada Allah. Harus melalui perantara, yaitu imam besar tersebut. Dan untuk mempersembahkan korban persembahan sebagai pendamai kepada Allah, manusia tidak bisa melakukannya secara langsung. Harus melalui seorang imam besar, yang nantinya imam besar itu akan masuk ke ruang maha kudus. Pengorbanan yang dilakukan yaitu korban darah dari darah hewan. Itu nantinya akan dipersembahkan oleh manusia yang berdosa. Dan imam besar sendiri yang akan mengantarkannya ke ruang maha kudus. Nah, tapi setelah Tuhan Yesus disalib, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan Putra yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk disalib, untuk menebus dosa-dosa manusia. Pada saat penyaliban Tuhan Yesus, maka terjadilah hal yang luar biasa. Terbelahnya tabir dari atas ke bawah. Tabir yang memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus itu akhirnya terbelah. Terbelahnya tabir tersebut merupakan tanda bahwa telah terbukanya jalan kepada Allah dan semua orang dapat datang kepada Allah. Jalan di sini adalah Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan dirinya untuk disalib. Tuhan Yesus sendirilah yang menjadi imam besar yang merupakan pengantara antara manusia yang berdosa dengan Allah yang maha kudus. Jadi manusia yang berdosa bisa langsung datang kepada Bapa di surga
melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus inilah yang menjadi korban penebus salah, yaitu menjadi pendamai bagi manusia dengan Allah. Nah, anak-anak dengan tersalibnya Tuhan Yesus tersebut yang sudah mengorbankan dirinya dan membawa darahnya untuk menebus dosa manusia, maka manusia bisa langsung datang kepada Bapa di surga. Kemudian di ayat yang sudah kita baca tadi ya, ini sebentar, Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah kebenaran. Jadi Tuhan Yesus adalah kebenaran. Tuhan Yesus mengajarkan dan melakukan kebenaran. Yesus sendiri adalah kebenaran, sehingga ia dapat menebus manusia yang berdosa. Orang yang tinggal di dalam Yesus akan dibenarkan oleh karena imannya kepada Yesus sehingga diselamatkan. Adalah suatu kebenaran bahwasanya Tuhan Yesus adalah pelaku firman tersebut. Ya. Jadi Tuhan Yesus sudah mengajarkan tentang kebenaran, tentang firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Dia adalah suratan terbuka, di mana dia menjadi pelaku akan firman Tuhan. Tidak hanya mengajar, tidak hanya mengajarkan, ini loh nak tentang kebenaran tersebut. Tetapi Tuhan Yesus sendirilah kebenaran. Dia bisa menjadi teladan buat kita semua. Setiap kita yang tinggal di dalamnya akan dibenarkan oleh karena iman. Kembali lagi iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus. Sehingga kita menjadi selamat. Di dalam Ibrani 14 ayat di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15. Nah, anak-anak, Miss Yeni ingin dengar suara Elda. Halo Elda. Halo, Elda. Elda baca Ibrani 4 ayat 15 ya nak? Ya, Miss. Iya, silakan. Ibrani 4 ayat yang ke-15, sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Terima kasih Elda. Ya, anak-anak seperti yang sudah Miss ini sampaikan tadi, untuk yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus adalah imam besar. Di dalam perjanjian lama ada imam besar yang bertugas untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus dan itu dilakukan 1 tahun sekali. Ya, tetapi setelah Tuhan Yesus disalibkan dan bangkit dari kematian, memberikan hidup yang kekal kepada kita, ya. Imam besar yang kita miliki ini adalah Tuhan Yesus. Di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya, yaitu Tuhan Yesus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia, mengambil rupa manusia, ya, Tuhan Yesus melakukan karya yang luar biasa buat kita semua. Di dalam daging, ya, menjadi manusia, Tuhan Yesus pun merasakan apa yang sudah kita rasakan. Tuhan Yesus merasakan kesedihan, sama seperti kita juga bisa merasakan kesedihan. Tuhan Yesus merasakan bagaimana dianiaya. Tuhan Yesus juga bisa merasakan bagaimana rasanya dihianati. Ya, Tuhan Yesus dihianati oleh muridnya sendiri. Dihianati oleh Yudas Iskariot. Tuhan Yesus merasakan kesedihan. Tuhan Yesus juga merasakan ditinggalkan. Dia merasakan pada saat dia diserahkan untuk disalibkan, murid-muridnya pun meninggalkan dia.
Murid-muridnya pun ketakutan meninggalkan dia. Tuhan Yesus merasakan bagaimana dianiaya, diludahi, dicaci maki, dipukul, disesah, semua dialaminya. Jadi seringkali kita berpikir, Yesus kan Tuhan, bagaimana bisa merasakan yang kita rasakan? Kita adalah manusia di dalam daging. Tapi ternyata Tuhan Yesus pun merasakan apa yang kita alami. Dia merasakan kelemahan-kelemahan kita. Merasakan bagaimana rasanya ada di dalam daging. Bagaimana rasanya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Dia pun merasakan bagaimana dicobai. Pada saat Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, iblis mulai mencobainya. Tentu saja pada saat berpuasa, pasti lapar dan haus. Pada saat kelemahannya mengalami lapar dan haus itu, Tuhan Yesus pun dicobai oleh iblis. Tetapi perbedaannya adalah perbedaannya antara manusia dan Yesus adalah pada saat dicobai tersebut, Tuhan Yesus mengambil keputusan untuk tidak berbuat dosa. Jadi anak-anak kita pun memiliki pilihan, ya, untuk melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah, untuk tidak melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi semuanya kembali, keputusannya ada di tangan kita. Tetapi Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita untuk taat. Di mana pada saat dicobai, Tuhan Yesus taat, tetap melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, jadi kita memiliki imam besar yang luar biasa, yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Baik, itu kebenaran yang kita terima. Ya, kemudian akulah hidup. Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hidup dan dapat memberikan kehidupan kepada manusia, bahkan kehidupan kekal. Nah, pada saat Tuhan Yesus disalibkan dan mati, itu belum selesai anak-anak. Ternyata Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya. Nah, Tuhan Yesus hidup. Ya, karya penebusan salah yang dilakukan, penebusan dosa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus membawa kehidupan yang kekal. Memberikan anugerah kepada kita untuk menerima kehidupan yang kekal. Jadi Tuhan Yesus hidup dapat memberikan kehidupan kepada manusia, bahkan kehidupan yang kekal. Nah, anak-anak, seperti yang sudah kita dengarkan tadi, semua yang kita terima adalah merupakan kasih karunia. Hanya kasih karunia yang datangnya daripada Tuhan. Iman, ya, beriman kepada Yesus merupakan kasih karunia Allah yang besar dan harus dirawat agar bertumbuh dengan benar serta menghasilkan buah. Ya, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah mempelajari bagaimana Tuhan Yesus mengajar tentang menggunakan perumpamaan tentang iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi, apabila biji itu ditanam, dan apabila biji itu pada saat ditanam disirami, dirawat, ya, diberikan nutrisi yang baik, maka biji yang kecil itu akan bertumbuh dengan besar, bertumbuh dengan kuat, bertumbuh dengan subur. Akar-akar dari dari tanaman sesawi tersebut akan menancap ke dalam tanah. Dan akar-akarnya itu sangat kuat sehingga menopang tingginya tumbuhan sesawi.
tumbuhan sesawi yang bertumbuh besar, bertumbuh semakin tinggi. Ada akar yang kuat yang menopangnya. Nah, akar tersebut tertancap di dalam tanah, akar-akarnya menembus sampai ke dalam tanah dan mencari sumber air. Air ini berbicara tentang firman Tuhan, berbicara tentang hubungan yang karib dengan Tuhan. Ya, jadi dari biji sesawi yang kecil itu apabila ditanam akan menghasilkan tanaman, akan bertumbuh menjadi tanaman sesawi yang besar dan kuat. Karena dipelihara senantiasa, dirawat senantiasa, memperoleh nutrisi yang cukup ya untuk pertumbuhannya. Demikian juga iman yang sudah kita terima, yaitu kasih karunia dari Allah. Apabila iman yang sebesar biji sesawi itu kita responi dengan pertumbuhan yang baik, artinya kita menanggapinya dengan baik dan memberikan pertumbuhan yang baik, merawat iman kita dengan baik, dengan cara membangun hubungan yang baik dengan Allah, dengan cara senantiasa berdoa kepada Allah, dengan cara melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, dengan cara menerapkan kasih itu sendiri, yaitu berhubungan karib dengan sesama manusia juga, menebarkan kasih, melaksanakan kasih, berbagi kasih. Maka iman kita yang sekecil biji sesawi itu akan bertumbuh dengan kuat dan bisa menjadi saluran berkat. Nah, anak-anak, perlu kita perhatikan, kita harus memberikan respon yang baik terhadap anugerah yang sudah Tuhan beri. Yang menumbuhkan iman seseorang kepada Yesus bukan apa yang dialaminya, melainkan respon yang diberikan seseorang kepada Allah dalam berbagai pengalaman hidupnya. Jadi kehidupan kita memang banyak hal-hal yang tidak berkenan, tapi yang terpenting di sini adalah respon kita. Ya, setiap kita pasti pernah mengalami kekecewaan, setiap kita pasti pernah mengalami keputusasaan. Tetapi yang terpenting di sini adalah bagaimana respon kita. Supaya iman kita percaya kepada Tuhan tetap bertumbuh, berakar dengan kuat. Lihatlah respon Tuhan Yesus pada saat mengalami pencobaan. Bagaimana responnya? Tetap berpegang pada firman Tuhan. Selalu mengatakan ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Selalu memberikan respon yang benar. Baik, kita mau melihat kisah dari seorang wanita yang ada di dalam Lukas 8 ayat yang ke-43 sampai dengan 48. Ya, anak-anak siapkan Alkitabnya. Hari ini Miss Yani ingin mendengarkan suara dari Kennedy. Halo Kennedy. Halo Kennedy. Selamat siang. Kennedy, bisa dengar suara Miss Yani? Boleh di-unmute, Nak? Diaktifkan? Iya, halo. Kennedy, bisa dibaca Alkitabnya Lukas 8 ayat 43 sampai 48. Perjanjian lama atau baru, Miss? Perjanjian baru, Nak. Oh iya. Iya, Lukas 8 ayat yang ke-43 sampai dengan 48. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu yang aku, dan karena tidak ada yang mengakunya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata,
ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Amin. Terima kasih Kennedy. Boleh dimatikan mikrofonnya? Iya. Baik anak-anak, Kennedy sudah membacakan Lukas 8 ayat 43 sampai dengan 48. Sebelum misi yang dilanjutkan ya. Nah, perhatikan ada 2 pertanyaan yang ingin misi yang ditanyakan. Dari Lukas 8 ayat yang ke-43 sampai yang ke-48. Tadi sudah dibacakan oleh Kennedy ya. Dari kalian juga masing-masing dari rumah ya, dibuka Alkitabnya yang tadi sudah dibacakan oleh Kennedy. Bisa yakin dan percaya kalian juga membacanya. Baik, dari pembacaan tersebut ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa yang terjadi dalam kisah tersebut? Yang kedua, mengapa perempuan itu berani melakukannya? Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi dalam kisah tersebut? Baik, Miss Yani berikan kesempatan buat anak-anak yang ingin menjawab. Ya, Adel, silakan Adel. Iya, Miss. Iya, Adel, bisa Adel menjawab yang pertanyaan pertama, apa yang terjadi dalam kisah tersebut? Jadi ada seorang perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan selama 12 tahun. Akhirnya dia mendengar bahwa Tuhan Yesus tuh bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Akhirnya dia datang. Tapi saking ramainya itu dia akhirnya bilang kepada diri sendiri kayak, kalau misalnya aku menjamah jubahnya, aku tuh bakal sembuh kayak gitu. Dan akhirnya dia melakukannya dan akhirnya Tuhan Yesus sadar gitu kan, kok kayaknya ada yang tertarik atau gimana. Dan akhirnya perempuan itu berani untuk bilang bahwa dia yang dia menceritakan gitu loh apa yang dia alami saat itu kayak gitu. Baik, terima kasih Adel untuk jawabannya ya. Poin yang kedua, mengapa perempuan itu berani melakukannya? Maksud dari berani melakukannya ini adalah berani menjamah jumbai jubah dari Tuhan Yesus. Apa yang menyebabkan dia berani untuk melakukannya? Tadi sudah disampaikan oleh Adel, perempuan ini mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Nah, kemudian dia menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus. Mengapa dia berani untuk menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus tersebut? Kira-kira apa yang diingininya? Ya, ada yang ingin menjawab untuk poin yang kedua. Kira-kira apa ya jawabannya? Oh, masih malu-malu. Miss Yani tunjuk ya. Miss Yani ingin mendengar suaranya Jeremy. Hai Jeremy. Halo. Halo. Hai Jeremy. Jeremy bisa menjawab poin nomor 2? Yang terjadi dalam kisah di Lukas 8 itu. Iya. Apa yang menyebabkan perempuan itu memiliki keberanian untuk melakukannya? Melakukannya di sini berani menjamah ujung jumbai jubah Tuhan Yesus. Karena perempuan itu punya iman bahwa ia percaya bahwa Tuhan dapat menyembuhkan pendarahannya.
Baik, terima kasih Jeremy. Ya, ya benar anak-anak. Jawaban dari Jeremy karena perempuan ini beriman. Kalau hanya menjamah ujung jumpai jubah Tuhan Yesus, dia bisa sembuh. Ya, jadi dari kisah yang sudah kita simak bersama-sama, dikisahkan di sini ada seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan. Ya, anak-anak, seorang perempuan mengalami sakit pendarahan, bayangkan dia sudah sangat menderita selama 12 tahun. Pendarahan selama 12 tahun. Kira-kira apa yang terjadi selama 12 tahun tersebut? Tentu saja hal yang tidak menyenangkan. Yang pertama, pasti wajahnya sangat pucat. Dia bisa kekurangan darah karena darahnya selalu keluar. Ya. Kemudian sudah pasti angka 2, selain wajahnya pucat, badannya tentu saja sangat lemah. Hanya kekurangan darah. Karena kekurangan darah menyebabkan tubuhnya menjadi sangat lemah. Tidak bisa beraktivitas dengan maksimal. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Pergaulan sosial dengan sesamanya, ya, sudah pasti teman-temannya akan menjauhi dia. Karena apa? Ada aroma yang tidak enak, bau darah. Pasti menjauh. Mohon maaf, pasti teman-temannya jijik. Aduh, bau darah. Darah di mana-mana. Tidak enak, ya. Jadi dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman-temannya karena sudah pasti dijauhi. Dia juga merasa pasti dia merasa malu, ya, tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik karena tubuhnya sangat lemah. Selama 12 tahun itu perempuan ini sangat menderita. Dalam kelemahan tubuhnya, ya, wajahnya yang pucat, sudah pasti teman-teman menjauhinya, tidak ada yang bisa diajaknya bercerita, bersenda gurau, ya, melakukan aktivitas bersama-sama. Dia dijauhi oleh teman-temannya. Tapi apa yang terjadi? Kembali lagi kita lihat imannya. Percaya saja, percaya saja. Percaya dia beri kesembuhan. Nah, pada saat di kerumunan orang-orang banyak, apabila ada Tuhan Yesus, pasti saja ada orang banyak. Karena apa? Orang-orang banyak ingin melihat, oh, mujizat apa yang dilakukan saat ini oleh Tuhan Yesus? Oh, siapakah hari ini yang akan disembuhkan? Oh, adakah yang dibangkitkan dari kematian? Apalagi yang akan diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang kebenaran yang diajarkan Tuhan Yesus. Banyak orang yang ingin melihat kesaksiannya, banyak orang yang ingin melihat mujizat yang dilakukannya, banyak orang yang ingin mendengar pengajaran-pengajarannya, kebenaran-kebenaran yang tentang Bapa di surga, banyak yang ingin melihat mujizat yang terjadi, ingin melihat, ingin merasakan mujizat tersebut, ingin mengalaminya sendiri. Ingin mengalami kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ingin melihat kebangkitan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Jadi ada orang yang dibangkitkan dari antara kematian. Nah, berbeda dengan perempuan ini. Dia sudah tidak bertenaga lagi. Sudah mengalami kelemahan tubuh. Tetapi dia percaya dia disembuhkan. Hanya memegang ujung jumbai jubahnya saja, ya. Jadi tanpa berpikir, oh saya harus ditumpangi tangan, saya harus bertatap muka dengan Tuhan Yesus, saya harus memegang tangannya. Dia harus berkata-kata kepada saya, jadilah sembuh. Tidak, tetapi dia hanya beranggapan, dia hanya berpikir, hanya kupegang jumbai jubahnya saja, maka aku sembuh.
Nah, pada saat itu perempuan ini berusaha dengan sekuat tenaga, berusaha mendekati Tuhan Yesus yang ada di kerumunan orang-orang banyak. Orang-orang mulai berdesak-desakan, jadi sangat sulit untuk mendekati Tuhan Yesus. Tapi perempuan ini berusaha sampai tangannya itu berhasil memegang jubah-jubah Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Sesuatu terjadi. Mujizat terjadi. Pada saat dipegangnya ujung jubah dari Tuhan Yesus, perempuan ini langsung mengalami kesembuhan. Tapi apa yang dialami oleh Tuhan Yesus pun merasakan suatu kuasa keluar dari tubuhnya. Apa yang terjadi? Siapa yang menjamah saya? Kata Tuhan Yesus. Semuanya terdiam. Apa yang terjadi? Mulai saling berbisik, apa yang terjadi? Tidak ada yang berani, semuanya terdiam. Kemudian muridnya pun menjawab, Tuhan di sini berdesak-desakan, tentu saja banyak yang menyentuhmu. Ya, jadi tentu saja kalau orang-orang berdesak-desakan pasti tersenggol, oh disenggol dia ternyata. Tapi berbeda, Tuhan Yesus merasakan hal yang berbeda. Oh tidak, berbeda. Karena apa? Ada kuasa yang keluar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merasakan. Nah, karena perempuan ini merasa apa yang dilakukannya itu ketahuan, oh dia mulai gemetar. Dia merasa takut. Aduh, ketahuan. Padahal hanya menjamah ujung jubah saja. Kok bisa ketahuan ya? Akhirnya perempuan ini mulai berkata dan tersungkur. Dia mulai bercerita, oh ini pakai bahasa Misiani sendiri ya. Oh ya Tuhan, saya yang menjamah ujung jubah-jubahmu. Mulai dia bercerita, oh saya mengalami pendarahan selama 12 tahun. Saya ingin sembuh, saya ingin menerima mujizat tersebut. Maka apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus pun memanggil perempuan ini, ya, sangat lembut anak-anak mengatakan, "Hai anakku." Wow, dipanggil dengan sebutan anak. "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Jadi perempuan ini sudah dipanggil anak, kemudian mengalami kesembuhan, ya, mengalami mujizat, kemudian selamat. Hai anakku, imanmu, dia memiliki iman percaya kesembuhan ada di dalam Yesus, iman percaya keselamatan ada di dalam Yesus. Karena imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Luar biasa ya anak-anak. Perempuan ini sangat senang, sangat gembira. Karena apa? Dia dipanggil anak. Karena apa? Sudah sembuh. Seketika itu juga pendarahannya berhenti. Pendarahan yang sudah dialami 12 tahun. Berhenti. Sembuh. Kemudian apa yang dialaminya? Selamat. Hal yang paling menyenangkan dan menggembirakan yang dialami oleh perempuan ini. Dia sudah terbebas. Terbebas dari sakit, terbebas dari maut, sudah selamat, dan dipanggil anak. Luar biasa, menjadi anak-anak Allah. Nah, itulah yang dialami oleh perempuan ini anak-anak. Dia tidak peduli dengan lingkungannya. Dia tidak peduli dengan omongan orang lain, dia tetap beriman, berusaha mendekati Tuhan Yesus, berusaha untuk menjamah ujung jubah-jubahnya. Karena dia percaya, kembali lagi, iman percaya bahwasanya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan sakit yang dia alami. 12 tahun itu tidak sebentar anak-anak. Mungkin saat ini pengalaman kita, apa yang kita alami, sakit, opnam di rumah sakit,
ingat lagi apa yang dialami oleh perempuan ini. Kesembuhan ada di dalam Yesus. Kita bisa meneladani apa yang dilakukannya. Percaya saja, percaya saja. Jadi dengan iman, percaya di dalam Kristus, maka engkau akan selamat. Nah, anak-anak, kita sudah melihat teladan dari seorang wanita, seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Mari kita renung-renungkan mengenai iman percaya di dalam Kristus. Tuhan Yesus sudah melakukan karya yang luar biasa, memberikan dirinya untuk disalibkan, untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menebus semua kesalahan kita. Tuhan Yesus memberikan iman percaya kepada kita, anugerah keselamatan kepada kita. Tetapi apabila kita tidak meresponinya, maka anugerah tersebut tidak kita terima. Jadi apabila kita memberi respon, menerima, maka kita akan menerima keselamatan tersebut. Dan juga ada hal yang harus kita lakukan, memelihara iman tersebut. Supaya iman tersebut dapat bertumbuh, berakar dengan kuat. Dan apabila kita melakukannya dengan cara merenungkan firman setiap harinya, berdoa setiap harinya, melakukan firman Tuhan setiap harinya, kita sudah melakukan pertumbuhan iman. Kita sudah melakukan pemeliharaan terhadap iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi, iman yang adalah anugerah dari Tuhan tersebut perlu kita pelihara dengan baik, perlu kita tumbuhkan dengan baik, sehingga iman yang sebesar biji sawi tersebut bisa bertumbuh menghasilkan pohon sesawi yang sangat besar. Tentu saja harus melalui proses pemeliharaan yang baik, mendapatkan nutrisi yang cukup, ya, seperti merenung-renungkan firman, melakukan firman, berdoa setiap harinya, melakukan hubungan yang karib dengan Tuhan. Dengan demikian, iman kita akan bertumbuh dengan kuat. Seperti halnya pohon sesawi yang tinggi besar menghasilkan buah pada musimnya. Dan banyak yang akan diberkati. Dan kita pun bisa menjadi saluran berkat. Nah, anak-anak, mari kita berdoa. Ya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami sudah belajar dari seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Yang beriman kepada Yesus, bahwasanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong dia. Tuhan Yesus yang sanggup memberikan kesembuhan buat dia. Bahkan dengan iman percayanya kepada Tuhan Yesus, ia pun benar-benar diselamatkan. Ia pun benar-benar mengalami kesembuhan. Pendarahannya pun berhenti. Kami mau belajar meneladani apa yang sudah dilakukan oleh perempuan yang mengalami sakit pendarahan tersebut, Tuhan. Kami ingin memelihara iman percaya kami kepada Yesus Kristus. Kami ingin iman kami bertumbuh dengan kuat di dalam Yesus. Karena itu Tuhan, biar Engkau memberikan anugerah-Mu kepada kami, Engkau memberikan senantiasa firman-Mu kepada kami, Engkau memberikan hikmat dan pengertian kepada kami, untuk kami boleh merenungkan dan mengerti akan firman Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa bertekun di dalam Engkau Tuhan, berdoa senantiasa supaya kami mendapatkan nutrisi yang cukup di dalam pertumbuhan iman kami. Sehingga air yang hidup merupakan firman itu memberikan kehidupan bagi kami. Dan kami bisa memberkati orang-orang di lingkungan kami. Biar kami belajar di dalam masa remaja kami ini boleh bertumbuh dalam iman kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji syukur dan hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Ya, anak-anak,